Setelah Shin promosi menjadi seorang jenderal, yang berarti prajurit yang sekarang berada di bawah panji unit Hisin berjumlah 10.000 prajurit. Ditambah dengan pasukan Kyokai 5.000 prajurit. Jumlah total dari keseluruhan pasukan unit Hisin sekarang menjadi 15.000 prajurit. Dengan jumlah prajurit sebesar ini akan lebih tepat menyebut unit Hisin sebagai pasukan. Dan saat ini pasukan unit Hisin sedang berlatih untuk persiapan pertempuran mendatang. Sampai akhirnya 1 bulan berlalu. Atas perintah Panglima Tentara Qin, unit Hisin kembali ditugaskan untuk terjun ke medan perang. Dan sekarang target mereka adalah Zhou Timur. Tepat saat unit Hisin menuju medan pertempurannya, di tengah jalan mereka melihat iring-iringan 10.000 tentara Qin dan itu adalah unit Gakuka. Kedua kapten unit besar ini juga sempat ngobrol-ngobrol membahas pertempuran yang sekarang akan segera mereka lakukan. Moten mengatakan bahwa bukan hanya pasukan keduanya yang diperintahkan untuk maju ke medan perang, pasukan Ohon pun tidak luput dari perintah Shohei. Hanya saja pasukan Gyokoho sedikit lebih telat daripada keduanya. Moten yang melihat pasukan kedua temannya tersebut membuatnya semakin merinding. Lantaran kalau digabungkan ketiga pasukan unit independen ini akan berjumlah seluruhnya 35.000 pasukan, yang dimana dengan jumlah tersebut bisa memancing peperangan. Tapi Moten tampak khawatir dengan penyerbuan kali ini, pasalnya pertempuran ini sangat berbeda dengan pertempuran di dataran Shukai sebelumnya. Belum lagi pasukan Zhou yang sebelumnya mundur ke utara dalam kondisi fit. Moten yakin bahwa saat ini pasukan Zhou akan menggiring pasukan Qin ke kedua sayap mereka, yaitu kota Hangzhou dan Wuhan. Dan tahu alasan Shohei memutuskan untuk melakukan penyerbuan sekarang? Dan alasannya adalah Riboku. Kelemahannya Zhou saat ini adalah dengan ketiadaan Riboku, itulah yang membuat saat ini Qin PD bisa memenangkan pertempuran kali ini. Menurut Moten pun bahwa saat ini adalah momen terbaik untuk menyerang, bahkan keduanya mendengar bahwa sebentar lagi Riboku akan dieksekusi, dan itu membuat Moten senang, tapi tidak dengan Shin. Lantaran Shin hanya ingin Riboku mati dengan goloknya sendiri. Pernyataan Shin barusan membuat Moten marah. Karena di pihak Qin akan lebih banyak lagi yang mati. Dan meminta Shin untuk tidak gampangnya berucap seperti itu. Walaupun begitu, Moten mengakui kepahlawanan Riboku yang rela mati untuk mempertahankan tanah airnya, dan Moten menghormati itu. Faktanya, pengikut Riboku tidak membiarkan Riboku mati. Mereka saat ini melawan perintah raja dan melakukan pemberontakan untuk mengkudeta raja. Pasukan Moten dan Shin akhirnya sampai di kota Gyo. Tapi khusus untuk pasukan Moten, ia langsung mendapatkan perintah dari Jenderal Osen untuk segera berangkat ke medan perang. Moten mendengar bahwa esok hari akan ada sesuatu terjadi di Kantan, dan sesuatu itu tentang dieksekusinya seorang Riboku. Seketika membuat Shin marah mendengarnya, Moten memperingatkan Shin untuk tidak baper dengan Riboku. Sedangkan Karyoten, ia berharap Kaine masih hidup. Perlu diketahui, sebelum Shin dan Ten mengetahui Riboku dan Kaine adalah panglima perang dari Zhou, Shin dan Ten melihat sosok di keduanya sebagai orang baik. Walaupun pada akhirnya sekarang mereka benci lantaran keduanya adalah orang penting di pasukan Zhou. Tapi mendengar Riboku akan dieksekusi membuat Shin tersayat. Berfokus kembali di Kantan, detik-detik pengeksekusian Riboku. Tiba-tiba sang raja Zhou mati diracun oleh pengawalnya sendiri. Berfokus di garis depan pertempuran. Yang dimana pasukan besar Osen akan berhadapan dengan pasukan Zhou yang dipimpin oleh Jenderal Kocho. Selagi pasukan Osen berarah menuju posisi mereka, Osen memanggil semua petinggi pasukan, termasuk Shin. Dan ketika Osen baru saja akan membeberkan strateginya, sebuah laporan datang mengabarkan bahwa Raja Zhou tewas. Mendengar berita itu membuat seluruh Jenderal Osen terkejut, yang berarti saat ini Riboku selamat dari kematian. Berfokus kembali ke Zhou. Yang menggantikan posisi Raja Zhou saat ini adalah anaknya, yaitu Pangeran Ka. Pangeran Ka langsung bergerak cepat, ia membebaskan orang-orang cerdas Zhou korban ketidakadilan ayahnya. Dan tentunya termasuk Riboku. Pangeran Ka langsung mengembalikan kehormatan Riboku sebagai panglima perang pasukan. Hal yang pertama diperintahkan Riboku adalah mengerahkan pasukan Kantan. Kembali berfokus di markas Osen. Berita bebasnya Riboku juga tersebar di sana. Tapi yang menjadi kegusaran Osen dan para jenderalnya adalah sosok raja baru mereka. Dikatakan bahwa Pangeran Ka adalah contoh sempurna dari calon raja bijak. Beberapa nama besar Zhou juga sedang menunggu naik tahtanya Pangeran Ka. Jika rumor itu benar dan mereka kembali ke kerajaan, dikatakan Osen, maka Zhou akan terlahir kembali. Yang tidak lama dari itu, di depan pandangan Osen dan para jenderalnya melihat pasukan besar Kantan datang. Dan itu membuat Moten sedikit gemetar. Bukan apa-apa saat pertempuran di dataran Shukai pasukan ini hanya duduk diam tapi sekarang Zhou mulai mengeluarkan taring sebenarnya. Osen yang melihat itu, jelas tahu sekarang struktur komandan pasukan Zhou sudah kembali berfungsi. Osen yang menyadari bahwa pasukan Kantan seberbahaya itu.
Lantas Osen memerintahkan pasukannya untuk mundur ke garis pertahanan kedua, berfokus ke Kantan. Hal mengejutkan terjadi, Pangeran Ka tidak jadi naik tahta. Lantaran Kakukai memperlihatkan sebuah gulungan yang mungkin itu sebuah surat wasiat. Surat itu mengatakan bahwa yang berhak menjadi Raja Zhou adalah adiknya Pangeran Ka, yang sama sengkleknya seperti ayahnya. Dan ini sungguh parodi yang mengerikan. Yang berakhir terjadi perang saudara di Kantan. Kejadian ini persis yang pernah terjadi antara Raja Qin Eisei dengan adiknya dulu. Kabar huru-hara di Kantan tersebut sampai di telinga musuhnya, termasuk Shin, yang lagi terlihat marah kepada Riboku. Tapi Moten memperingatkan semuanya, untuk cukup mengasihani Riboku sampai di sini. Riboku yang sekarang berposisi sebagai pemberontak, mulai dikejar-kejar oleh pasukan Kantan. Dengan mengorbankan lebih dari separuh pengawal, Riboku dan putra mahkota berhasil keluar dari gerbang yang dikuasai oleh pasukan Shisui dan Futei. Tentu saja Kantan langsung mengirim pasukan pengejar. Namun mereka disapu oleh pasukan Banaji. Namun itu tidak lama, pasukan bantuan Kantan berhasil mengalahkan pasukan Banaji setelahnya. Walaupun babak belur, pasukan Banaji tetap berdiri melindungi putra mahkota dan Riboku, yang mencoba kabur ke utara. Sehingga mereka sampai di tempat yang aman. Dan di sanalah Riboku berpisah dengan putra mahkota. Rencananya Riboku akan menuju ke pasukan Banaji untuk mencari cara membalikan keadaan. Tapi Pangeran Ka putus asa. Lantaran semua pejabat cerdas terbantai habis oleh pihak adiknya. Ia menangis meminta maaf kepada Riboku atas kebodohan yang dibuat keluarganya. Riboku hanya tersenyum melihat putra mahkota meminta maaf kepadanya. Yang setelahnya terlihat sekali bahwa saat itu Riboku lelah, letih, lesu. Sehingga Riboku membutuhkan Kaine untuk menemaninya melamun. Keesokan harinya para jenderal Riboku kembali ke tempat persembunyian mereka. Setelah mereka resmi menjadi pemberontak, Shisui mempertanyakan langkah apa yang akan dijalankan Riboku. Menurut penglihatan Shisui, ada beberapa opsi yang bisa mereka gunakan. Salah satunya membasmi antek-anteknya Kakukai, dan menghabisi raja dan mengangkat Pangeran Ka ke tahta kerajaan. Atau membumi hanguskan Kantan dan merevolusi kerajaan dan mengangkat Riboku sebagai raja baru mereka. Semua solusi yang ditawarkan Shisui tersebut ditolak Riboku, alasannya bukan Riboku banget merebut tahta dengan cara kotor seperti itu, dan alasan lainnya Riboku tidak punya niat melakukan hal kotor seperti rencana Shisui. Walaupun begitu bukan berarti Riboku tidak punya rencana. Ia akan membiarkan pasukan Kantan kewalahan dalam pertempuran melawan pasukan Qin, dan yakin setelahnya Kakukai bakal bersujud di hadapannya untuk meminta bantuan Riboku. Sebelum itu tiba, Riboku berencana untuk membangun pasukan kuat dan lebih besar dari pasukannya saat ini. Ia akan mengumpulkan orang-orang besar, salah satu diantaranya adalah Shibaso. Dan rencana besarnya itu akan Riboku sembunyikan di wilayah kekuasaan Shibaso yaitu Seika. Lantaran satu-satunya tempat aman bagi para pemberontak saat ini adalah Seika. Meski Qin sudah merebut Gyo dari Zhou, sampai saat ini mereka belum bisa menguasai lebih jauh ke wilayah dalam Zhou. Meski Riboku tak lagi memandu strategi, Zhou Kantan bisa dengan cermat dan efektif mengatur serangan dan pertahanannya. Dengan menggerakkan pasukan perkasa Kantan yang tidak pernah melangkah keluar ibu kota selama masa Raja Tojo, mereka mampu memperkokoh garis depan dengan pasukan Jenderal Kocho. Tapi mereka tidak tahu bahwa strategi itu berasal dari Riboku semasa dia masih di penjara, yang waktu itu Kakukai meminta saran kepada Riboku. Dan sementara waktu berlalu, di tahun ini Cina akan dilanda perang antara tiga kerajaan. Tapi sebelum itu terjadi, peristiwa cukup besar terjadi di kerajaan Qin yaitu meninggalnya Riopui. Kembali ke medan pertempuran. Berfokus pada pertempuran unit Hisin, yang dimana unit Hisin terdesak oleh pasukan Kantan. Untuk itu, Ten selaku ahli strategi mereka meminta seluruh pasukan mundur dan menyusun ulang strategi. Bagi unit Hisin meski dengan jumlah 15.000 prajuritnya saat ini, menembus pertahanan Zhou saat ini bukanlah perkara mudah. Namun situasi saat ini bukan hanya terjadi pada unit Hisin saja, dan itu terjadi di semua tempat, tidak ada yang berhasil menembus pertahanan Zhou. Walaupun sudah setahun sejak penaklukan Gyo, pasukan Qin tidak mampu melewati pasukan pertahanan Zhou yang baru, apalagi mendekati Kantan. Unit Hisin rapat dadakan membahas strategi yang akan mereka terapkan setelahnya. Garo jengkel soal jumlah pasukan Zhou yang katanya tidak ada habis-habisnya. Menurut Ten bukan hanya soal jumlah, fakta bahwa bukan hanya Kocho perwira cerdas di pasukan musuh menjadi salah satu penyebab utamanya. Shin meminta Ten untuk mencari solusi kepada Shohei, atau menarik pasukan cadangan. Dan itu tidak mungkin dilakukan lantaran mereka bertugas mengawasi kerajaan-kerajaan lainnya supaya tidak menjadi duri di belakang pasukan Qin. Tapi ada satu pasukan cadangan yang memungkinkan untuk mereka tarik ke medan pertempuran ini, yaitu pasukan cadangan yang mengawasi kerajaan Wei.
Yang jadi masalahnya sudah banyak prajurit yang diambil dari sana. Sehingga jika mereka mengambil kembali prajurit yang mengawasi Wei lagi, pasukan yang mengawasi mereka akan menipis. Dan tidak diragukan lagi jika itu terjadi, Wei akan langsung menyeberang dari Sungai Kuning dan merebut Gyo dari Qin. Mendengar pemaparan Ten tadi membuat Shin gusar. Ia menyadari jika tidak ada tambahan pasukan, mereka tidak bisa mengakhiri Zhou. Shin mencoba untuk berdiskusi dengan Ohon dan Moten, tapi dihentikan Ten. Menurut Ten bahwa saat ini Shohei di Kanyo tidak akan diam saja. Dan benar saja di Kanyo para pejabat tinggi sedang mempersiapkan strategi kejutan. Menurut Shohei kunci menaklukkan Ibu Zhou bukan berada pada Qin, melainkan ada pada kerajaan Wei. Jika Qin bisa menghilangkan ancaman dari belakang mereka yaitu kerajaan Wei, Qin bisa mengoptimalkan pasukan cadangan mereka untuk bergerak ke garis depan. Untuk itu yang harus dilakukan adalah menjalin kerjasama dengan kerajaan Wei. Untuk memuluskan rencananya itu, Shohei mengiming-imingi kota Juko sebagai imbalan dari kerjasama dua kerajaan tersebut. Dan tawaran itu tidak mungkin ditolak Wei, lantaran Juko yang berada di wilayah Chu adalah kota paling strategis di seluruh dataran Cina. Akhirnya kedua negara bersepakat untuk kerjasama selama 2 tahun. Sesuai janji Qin bahwa mereka akan mengambil alih kota Juko, dan menyerahkannya dengan senang hati kepada kerajaan Wei. Dalam penyerangan ke Chu untuk mendapatkan Juko, akan diambil alih oleh pasukan Mobu dan Tou, dikombo dengan pasukan para jenderal Wei. Diceritakan kota Juko berhasil didapatkan. Setelah merebut Juko, sebuah lokasi vital Wei mendapatkan basis untuk memulai serangan ke Han, dan mereka mulai pelebaran wilayah ke barat. Jelas Qin waspada lantaran aliansi mereka hanya bertahan selama 2 tahun. Di lain pihak membuat Qin leluasa menggebuk Zhou tanpa takut ada begal di belakang mereka. Saat ini, Qin berusaha untuk merebut Kantan dalam 3 tahun ke depan dan menjatuhkan Zhou. Setelah mendengar aliansi Qin dan Wei, Zhou mengirimkan pasukan utara dengan jumlah besar ke garis depan, yang berakibat memanasnya pertempuran antara Qin dan Zhou saat itu. Dalam pertempuran ini ada 2 pasukan yang menonjol dalam pasukan Qin yaitu pasukan Gakuka yang dipimpin Jenderal Moten, dan pasukan Gyokoho yang dipimpin Jenderal Ohon. Kedua pasukan tersebut menyerang pasukan Zhou dengan sangat dahsyat, sehingga membuat keduanya menjadi pusat perhatian. Sedang pasukan Zhou tidak punya pilihan lain selain meminta bantuan untuk mereka menyerang balik. Namun ada pasukan Qin yang kewalahan menghadapi pasukan Zhou di medan perang yaitu unit Hisin. Para komandan unit Hisin begitu jengkel saat mendengar rival-rival mereka terus-menerus menorehkan prestasi. Sedangkan unitnya lagi-lagi kewalahan melawan musuhnya. Sejujurnya para komando unit Hisin terutama ahli strategi mereka tahu betul kelemahan mereka saat ini, yaitu lemahnya infanteri mereka selepas gugurnya Kyogai dan Komandan Sosa. Dan yang paling besar dari masalah mereka sekarang adalah cederanya Kyokai. Kondisinya lemah sejak menyelamatkan Shin di dataran Shukai. Dan karena itu 5.000 prajuritnya berantakan, dan ini masalah serius bagi unit Hisin. Shin akhirnya menemui Kyokai. Tujuannya hanya ingin memastikan bahwa kondisi Kyokai aman dan baik-baik saja. Shin juga mengetahui bahwa ia diselama Kyokai, katanya dengan memberikan sebagian hidup Kyokai. Shin mulai khawatir melihat Kyokai yang sudah hampir berbulan-bulan sejak di dataran Shukai, Kyokai tidak kunjung sembuh. Tapi Kyokai menenangkannya bahwa saat ini Kyokai sedang bermeditasi, untuk menyembuhkan urat-urat nadi Kyokai yang rusak akibat jurus terlarang. Dan Kyokai berjanji tidak lama lagi ia akan comeback. Kyokai kembali bermeditasi. Di alam bawah sadarnya Kyokai bertemu dengan pedangnya, yang menandakan cakra miliknya akan segera pulih, tapi sebelum melanjutkan meditasinya. Di dalam bawah sadar Kyokai melihat sesosok monster yang membuat Kyokai terkejut dan kembali ke alam nyata. Dan aura yang mengerikan itu datang dari seorang gadis dari klan Xiu, klan yang sama dengan Kyokai. Orang Xiu itu sengaja muncul di pertempuran unit Hisin. Prajurit unit Hisin yang melihat kemampuannya menyangka kalau itu adalah Kyokai. Sampai akhirnya orang klan Xiu ini mengaku bahwa ia mencari Kyokai. Dan bertemu dengan Kyokai, dan mengaku sebagai Kyorei adiknya Kyokai. Dan berencana untuk bergabung dengan unit Hisin. Kyorei diizinkan bergabung. Sebagai masa uji coba Kyorei diawasi oleh unit Kyokai langsung, dan hasilnya sungguh mengerikan. Bahkan salah satu komandan unit Hisin yang menyaksikan kengerian Kyorei. Melihat saat Kyorei membantai musuhnya seolah menikmati pembantaian tersebut. Puncaknya saat tentara musuh yang menyerah pun ikut disikat. Sadar ada yang tidak beres dengan Kyorei, seluruh komandan unit Hisin setuju bahwa orang semengerikan Kyorei tidak boleh ada di unit mereka. Sedari awal Kyokai tahu maksud Kyorei yang sebenarnya, yaitu mengincar Kyokai sendiri. Kyorei berniat membunuh Kyokai. Tapi yang jelas Kyokai dan Kyorei terhubung di palung kegelapan yang sama. Sehingga Kyokai tahu apa yang terjadi kepada adiknya itu.
Kyokai menjelaskan kepada Shin dan yang lainnya bahwa Kyorei sebelumnya tidak seperti ini, hanya saja ritual klannya lah yang merubah Kyorei, apalagi setelah Kyorei menghabisi saudaranya yang lain, yang diketahui bernama Shiki, dan sekarang Kyorei mengincar Kyokai. Kyorei yang tahu kondisi Kyokai tidak baik-baik saja, ia memberikan waktu selama 3 hari sebelum perduelan mereka terjadi. 3 hari kemudian, Kyokai siap berduel dengan Kyorei, yang disaksikan oleh Shin, Karyoten dan unit Hisin lainnya. Berbeda dengan Kyorei yang berniat membunuh Kyokai. Kyokai sendiri berniat menyelamatkan Kyorei dari kegelapan. Diceritakan duel Kyokai versus Kyorei dimulai. Keduanya menggunakan teknik pernapasan. Kyokai sendiri sengaja membawa Kyorei untuk terus masuk ke palung kegelapan yang paling dalam. Yang dimana di palung tersebut terdapat kenangan Kyorei dengan Shiki saudaranya yang lain selain Kyokai, sekaligus penyebab Kyorei seperti saat ini. Kyokai yakin saat Kyorei membunuhnya, Shiki tidak hanya muntah darah dan mati. Pasti katanya Shiki mengatakan sesuatu untuk Kyorei. Akhirnya Kyorei ingat, saat berkelahi dengan Shiki yang dimana Shiki saat itu sengaja mengalah untuk Kyorei. Kyorei juga akhirnya sadar saat itu Shiki benar-benar mengatakan sesuatu untuk Kyorei. Shiki mengatakan bahwa ia senang melihat Kyorei hidup, dan meminta Kyorei untuk terus hidup. Mengingat hal tersebut membuat Kyorei di dunia nyata menangis. Saat itu Kyokai langsung memeluk, dan menenangkannya. Paginya Kyorei meminta maaf kepada seluruh prajurit unit Hisin, tidak terkecuali Shin kaptennya. Shin memperingatkan Kyorei agar menghormati atasannya, dan menenangkan Kyorei, bahwa Kyorei tidak sendiri apa yang dialami Kyorei saat ini. Sudah lebih dulu unit Hisin mengalaminya. Tidak terhitung orang yang unit Hisin sayang gugur di pertempuran. Untuk itu Shin meminta kepada Kyorei untuk saling mengandalkan karena mereka adalah teman. Beberapa saat setelahnya, Shin pergi ke tenda Kyokai. Yang ternyata saat itu Kyokai sedang diobati oleh Kyorei. Kyorei sedang menyembuhkan nadi-nadi yang berputus akibat ritual terlarang yang dilakukan Kyokai. Dan maksud Shin menemui Kyokai meminta penjelasan tentang ritual pembagi nyawa untuk Shin. Mendengar itu membuat Kyorei jengkel, ia meminta Shin untuk PK. Apa yang dilakukan kakaknya tersebut sebagai bukti bahwa Kyokai menyukainya. Spontan mendengar itu membuat Shin kaget, dan Kyokai sendiri wajahnya memerah. Kyokai malu-malu membenarkan. Tapi mengingat keduanya seorang petarung, Kyokai meminta Shin untuk melupakan pengakuannya tersebut. Ia juga menenangkan Shin tentang ritual pembagi nyawa yang katanya bisa mengurangi umur Kyokai. Kyokai menjelaskan saat melakukan ritual itu, ia ditemui kakaknya dan menjelaskan fakta tentang suku Shiu, yang katanya memiliki umur panjang. Sehingga Kyokai meminta Shin untuk tidak perlu khawatir, lantaran saat ini umur Shin dan Kyokai sama. Tapi walaupun begitu, apapun situasinya Kyokai akan tetap melakukan ritual itu demi Shin. Yang tidak lama Shin mendapatkan laporan tentang kedatangan musuh, sehingga saat itu Shin harus segera meninggalkan tenda Kyokai. Setelah kepergian Shin, Kyokai langsung lega setelah mengeluarkan semua perasaannya terhadap Shin. Di akhir tahun ke-12 kekuasaan Eisei, Kyorei bergabung dengan unit Hisin. Anggota baru ini Kyorei akan menjadi penyelamat dalam berbagai krisis. Berpindah ke Kanyo, Raja Qin membuat kebijakan baru, yaitu membangkitkan kembali ke-6 Jenderal Besar Qin. Rencana pembangkitan ke-6 Jenderal Besar berlanjut di balik layar, hingga pengumuman resminya di awal tahun baru. 13 tahun kekuasaan Eisei, dimulainya tahun peperangan yang baru. Berfokus di garis depan Qin. Markas unit Hisin kedatangan Jenderal Moten, dan Moten mengabarkan kepada Shin tentang raja yang berniat membangkitkan kembali ke-6 Jenderal Besar Qin. Mendapatkan berita tersebut sontak membuat Shin terkejut. Shin dengan gugup meminta kudanya dan berniat pergi ke Kanyo. Moten hanya tertawa melihat Shin yang kepedean tersebut. Moten menjelaskan bahwa jenderal terpilih sudah berangkat ke Kanyo, yang artinya jika Moten dan Shin masih berada di medan pertempuran berarti keduanya tidak terpilih. Rei yang tidak mengerti dengan pembicaraan kedua jenderal itu. Akhirnya Ten menjelaskan bahwa 6 jenderal besar adalah sebuah sistem istimewa yang diciptakan oleh Raja Qin terdahulu, dan diakhiri setelah raja tersebut mati. Namun raja yang sekarang kembali mengaktifkan kembali sistem tersebut. Moten juga menjelaskan bahwa ke-6 jenderal besar terpilih mempunyai hak keistimewaan, yaitu bisa mengobarkan perang dengan bebas, yang dimana tidak perlu lagi koordinasi dari markas Kanyo. Tapi menurut Ten sistem ke-6 jenderal besar ini seperti pisau bermata dua. Moten tahu, dan pastinya Kanyo lebih tahu. Karena sistem ini diperlukan untuk menaklukkan ke-6 kerajaan. Tapi yang membuat Shin penasaran adalah siapa jenderal yang Kanyo pilih. Dan ke-6 jenderal terpilih itu adalah Jenderal Mobu, Jenderal Tou, Jenderal Osen, Jenderal Yotanwa, dan Jenderal Kanki.
Untuk posisi jenderal yang terakhir, Raja sengaja kosongkan lantaran belum menemukan sosok jenderal yang selevel dengan jenderal-jenderal di depannya. Shohei selaku panglima tentara, yakin bahwa cara inilah yang bisa menaklukkan kerajaan-kerajaan buruannya. Karena sekarang, pasukan Qin akan menjadi lebih buas dengan strategi terserah jenderalnya di medan perang. Dengan resmi terbentuknya ke-6 jenderal besar ini, Raja mendeklarasikan penghancuran ke-6 kerajaan musuh. Shogun Kun menambahkan, walaupun ke-6 jenderal bebas mengobarkan perang, bukan berarti bebas sesuka hati. Pembantai dan penindasan terhadap rakyat dilarang keras, apalagi melakukan pemberontakan. Jenderal Tou dan Yotanwa memperingatkan jika itu terjadi mereka akan meringkus pelakunya. Raja percaya bahwa jenderal-jenderalnya saat ini setia terhadapnya, dan yakin ke-6 jenderal besarnya saat ini akan lebih tangguh dari ke-6 jenderal besar sebelumnya. Lebih daripada itu, Raja yakin sebentar lagi, jenderal besar terakhir akan segera terlahir, sambil membayangkan ketiga jenderal mudanya sebagai bentuk simbol resminya menjadi jenderal besar. Masing-masing dari kelima jenderal ini diberikan sayap emas dari sebuah patung burung layang-layang yang menjadi simbol lahirnya kerajaan Qin. Berita bangkitnya ke-6 jenderal besar Qin tersebar ke seluruh daratan Cina. Kerajaan musuh mulai berbenah sambil menunggu giliran untuk diinvasi oleh jenderal besar Qin. Dan tentunya kerajaan pertama yang akan merasakan kekuatan sesungguhnya dari ke-6 jenderal besar Qin adalah Zhou. Kakukai selaku pemegang kekuasaan Zhou saat ini, mulai merasakan riak-riak kekhawatiran dari rakyatnya. Sehingga Kakukai langsung memerintahkan pasukannya untuk memperkuat pertahanan. Dan di kota Seika, Riboku sadar akan Raja Qin yang mulai serius untuk menjajah seluruh dataran Cina. Tapi walaupun begitu, Riboku yakin bahwa jalan yang dipilih Raja Qin tersebut akan membawa mereka ke jalan kehancuran untuk mereka. Walaupun saat ini bukan dirinya yang memimpin pasukan Zhou, Riboku terpaksa yakin kepada Jenderal Kocho. Berfokus ke garis depan pasukan medan tempur Qin. Jenderal besar ketiga Osen, Jenderal besar keempat Yotanwa, dan Jenderal besar kelima Kanki. Ketiganya kembali ke garis depan. Sampai saat ini perang masih terkunci. Tapi, hawa ketidakpastian sebelumnya seketika lenyap. Malam hari di markas unit Hisin, Shin yang saat itu sedang menikmati secangkir teh, ditemui oleh Kyokai. Malam itu Kyokai merasa gelisah, sesuatu yang buruk dirasakannya. Dan perasaan itu muncul dari ke-6 jenderal besar Qin yang baru saja diresmikan. Atmosfer di pihak sana pun ikut berubah. Di tengah kegelisahannya, menurut Kyokai di saat seperti ini unitnya harus menjadi lebih kuat. Dengan tenangnya Shin menenangkan Kyokai, meyakinkan bahwa unitnya saat ini pun sangat kuat dan akan terus bertambah kuat. Ketiga jenderal besar Qin melanjutkan serbuannya ke wilayah Zhou, ketiganya langsung menggebuk pasukan Kocho di garis depan. Namun dalam amukan liar mereka akan menampakkan dengan jelas sisi lain dari sistem 6 jenderal besar ini. Berfokus ke markas unit Hisin, Karyoten memanggil para perwira unitnya untuk segera berkumpul, karena utusan dari Osen dan Kanki sudah datang. Mereka memerintahkan unit Hisin untuk maju ke atas menyerang posisi Zhou. Di sepanjang jalur untuk menaklukkan ibu kota Zhou Kantan, terdapat dua rintangan terakhir yaitu Benteng Bujo dan Benteng Heiyo. Dan sekarang, Kanki, Osen, dan Yotanwa mengincar benteng-benteng tersebut. Tentu saja Zhou tidak akan membiarkannya, dengan mendirikan garis-garis pertahanan. Sementara posisi unit Hisin berada di tengah-tengah pasukan Osen dan Kanki, dan belum ada perintah dari Kanyo untuk bergabung dengan salah satu pasukan. Kedua pasukan diperintahkan untuk maju ke utara, dan unit Hisin hanya ikut maju bersama mereka. Pasukan unit Hisin saat ini masih belum bergerak. Mereka berharap menjadi bagian dari pasukan Osen, terutama Bihei dan bawahannya. Mereka tidak mau lagi bergabung dengan pasukan Kanki. Menurut Karyoten pun begitu, kemungkinan besar pasukan unit Hisin akan bergabung dengan pasukan Osen, karena secara medan mudah untuk menuju Bujo. Di tengah perjalanan unit Hisin kembali berpapasan dengan pasukan Gakuka. Berbeda dengan unit Hisin, unit Gakuka sudah diperintahkan Osen untuk menghadap. Mendengar itu Shin mengira-ngira apakah pasukannya bisa bergabung dengan pasukan Osen? Menurut Shin pasukan Kanki terlalu ngeri untuk diikuti oleh pasukannya. Mendengar keluhan Shin tersebut, membuat Moten menjelaskan tentang pasukan Kanki setelah Kanki menjadi seorang jenderal besar. Menurutnya sekarang pasukan Kanki lebih kuat setelah memiliki kebebasan membuat strategi. Sekarang katanya Kanki sedang mengumpulkan unit-unit sekitar untuk menggebuk musuhnya dengan satu gebukan. Moten juga menjelaskan betapa pentingnya unit mereka yang memiliki fleksibilitas tinggi. Dan yakin kedua jenderal besar akan memanfaatkan unit keduanya, tentu saja termasuk juga unit Gyokoho. Ngomong-ngomong soal unit Gyokoho, mereka sudah lebih dulu mendapatkan perintah untuk maju ke garis depan.
Moten juga memberitakan berita baik terkait Ohon yang sekarang sudah resmi menjadi seorang ayah, yang langsung membuat Shin terkejut. Moten akhirnya berpisah setelah melihat pasukan besar Osen. Kanki memulai serangan ganas yang belum pernah ia perintahkan sebelumnya. Dia kubur banyak musuh tapi banyak juga di pihaknya yang menjadi korban. Namun sorot mata Kanki terlihat senang dengan itu. Kanki memutuskan untuk menyerang melalui medan yang tidak menguntungkan, berniat menduduki kota Heio. Sayap mereka mendekat, sayap kiri terhenti di jalurnya. Terkunci dalam pertempuran brutal. Berfokus di markas unit Hisin. Mereka mendapatkan laporan di medan pertempuran Kanki yang penuh kebrutalan. Ten bingung dengan strategi Kanki. Ten yakin semua ahli strategi pasti mengatakan bahwa menargetkan Heio sama dengan bunuh diri. Begitupun dengan Shin. Ia terlihat jengkel lantaran Kanki terus-menerus mengirimkan pasukan ke Heio walaupun sudah banyak korbannya. Dan sesuai prediksi Karyoten, sayap kiri terhadang di perjalanannya menuju Heio dan nyaris terbantai habis. Dalam perjalanan menuju garis depan, pasukan Shin rupanya searah dengan pasukan Gyokoho. Itu mereka ketahui setelah melihat sisa-sisa kem Gyokoho di perjalanan. Saat Shin akan menyapanya, anak buahnya mengabarkan bahwa tidak ada satupun prajurit Gyokoho di sana. Dan menebak bahwa Gyokoho dipanggil menuju medan perang oleh Kanki. Shin terkejut. Terlebih lagi sebelumnya Shin mendengar medan perang Kanki medan yang paling brutal. Sehingga atas perintah Kanki Gyokoho dengan patuh menuju Heio, yang dimana mereka akan diserat ke dalam serangan berdarah Kanki pada Heio. Garis depan EQ. Pasukan Gyokoho tiba di medan tempur, dan sekarang mereka melihat unit lain yang dipanggil Kanki berakhir mengenaskan. Dan alasan kekalahan mereka tidak lain dan tidak bukan karena medan tempur di pihak mereka tidak menguntungkan. Dan sekarang waktunya giliran unit Gyokoho yang akan maju menerjang musuh. Banyo yang menyadari menyerang EQ sangat mustahil, berniat mengirimkan utusan kepada Kanki, dan berniat mendiskusikan itu kepada Ohon. Tidak lama dari itu Maron datang, berniat menjelaskan rencana Kanki. Tapi Kanjo meminta Maron untuk kembali menyusun ulang rencananya. Alasannya karena menargetkan EQ cuma akan berujung pada kematian yang sia-sia. Menurut Kanjo, sayap kiri harus menjauhi EQ dan berkumpul dengan pasukan tengah. Mengincar EQ adalah sebuah kecerobohan menurut Kanjo. Maron tidak terima, bosnya tidak pernah kalah sekalipun di medan pertempuran, dan sekarang Kanjo mempertanyakan strategi Kanki yang tidak dipahami budak militer seperti unit Gyokoho. Maron meminta untuk tidak mempertanyakan yang tidak mereka pahami. Maron meminta pasukan Gyokoho untuk bergerak sesuai rencana, tapi Kanjo menolak. Maron mempertanyakan apakah mereka menentang perintah? Ohon tahu betul, keunggulan sayap kiri jika berhasil merebut EQ. Sayap kiri bisa bermanuver ke samping memberikan bantuan besar kepada pasukan tengah dan sayap kanan. Yang mana nanti bisa memberikan keunggulan dalam pertempuran. Maron membenarkan bahwa menembus pertahanan di medan tempur ini sangat penting, untuk bisa mencapai Heio sasaran utama Kanki. Ohon merendah, mengatakan bahwa hanya pasukannya saja tidak akan mempunyai kekuatan untuk menaklukkan EQ. Untuk itu Ohon meminta bantuan tambahan pasukan Kanki untuk ikut bertempur dengan pasukannya. Lantaran Ohon melihat dari pertempuran-pertempuran sebelumnya di tempat ini, tidak ada satupun pasukan Kanki. Maron dengan jujurnya mengatakan bahwa sengaja pasukan lemah dibuat mangsa di EQ, biar pasukan utama Kanki tetap bugar. Maron juga mengatakan jika seandainya perintah ini diperintahkan oleh Osen, Maron yakin Ohon akan langsung melaksanakannya tanpa protes. Yang setelahnya Maron dengan serius memerintahkan unit Gyokoho merebut EQ. Bisa tidaknya pasukan Kanki menuju Heio, itu tergantung pada pasukan Gyokoho sendiri. Di markas pasukan unit Hisin, yang berposisi antara pasukan Kanki dan Osen. Yang sekarang sudah sampai di garis depan. Yang tidak lama dari itu, sebuah laporan datang tentang pasukan Gyokoho. Yang sekarang menjadi pasukan utama di medan tempur sayap kiri, medan tempur yang sebelumnya mereka perbincangkan yang katanya medan tempur paling buruk. Mendengar itu Shin terlihat kesal semu khawatir. Berfokus ke sayap kiri Kanki yang dipimpin oleh Ohon, serangan mereka ke EQ akhirnya dimulai. Dan di markas pasukan Kanki, Kanki mendapatkan laporan tentang dimulainya bentroknya unit Gyokoho dengan Zhou di medan tempur EQ. Sebenarnya Maron sendiri sepemikiran dengan Kanjo dan Banyo. Bahwa menaklukkan EQ adalah hal mustahil dan strategi yang paling bodoh yang pernah dibuat. Tentu saja Maron tidak mengatakan pemikirannya tersebut kepada bosnya sendiri. Maron mencoba merubah strategi yang dibuat Kanki itu dengan sehalus mungkin menjelaskannya kepada Kanki. Katanya serangan ke EQ ini akan jadi bumerang bagi pasukannya. Dan Maron menyarankan Kanki untuk mundur. Kanki hanya menjawab semua penjelasan Marin itu dengan kata mungkin. Mungkin, dan mungkin, katanya.
Yang membuat Maron semakin ketakutan saat Kanki malah meminta Maron menyampaikan pesanannya kepada seluruh prajurit di garis depan untuk terus maju menyerang. Sedangkan Zhou semakin memperkuat garis depan mereka. Di garis pertahanan baru ini, yang memegang komando seluruh pasukan adalah pasukan Jenderal Kocho. Dan sekarang Kocho memerintahkan pasukannya untuk menghabisi Kanki. Akhirnya 250.000 pasukan Kocho turun ke medan perang. Pasukan besarnya itu dipimpin oleh 3 jenderal andalan Kocho, seperti Jenderal Ryuhaku, Jenderal Gakuhaku, dan Jenderal Kohaku. Kabar tentang bergeraknya pasukan besar Kocho itu akhirnya sampai di markas Kanki, yang seketika membuat Maron keringat dingin. Dan inilah yang ditakutkan Maron. Menurut Maron, satu-satunya jalan pasukan Kanki saat ini hanya mundur, dan membiarkan pasukan Osen menjadi bintangnya di pertempuran ini. Namun, respon Kanki di luar dugaan. Kanki malah memerintahkan Maron untuk tetap terus menyerang. Berpindah ke markas Osen. Osen dan para jenderalnya merapatkan tentang pergerakan 250.000 pasukan Jenderal Kocho. Menurut Jenderal Suho, pergerakan Kocho tersebut sangat menguntungkan pasukan Osen apabila melihat dari posisi di mana mereka sekarang. Bahkan katanya bisa dengan mudah mendapatkan 2 benteng penting yang sedang menjadi incaran peperangan ini. Tapi menurut Danrim itu tidak akan mudah, walaupun pasukan Kocho sekarang berada jauh di dalam wilayah mereka, pertahanan mereka saat ini juga sangat kuat. Yang mana pasukan Osen takkan mampu menjangkau kedua kota tersebut tanpa mengorbankan sejumlah besar pasukannya. Dan yang paling penting adalah tingkat fleksibilitas pasukan Kocho yang cukup mengerikannya. Yang dimana jika Osen tidak jeli melihat resiko itu, pasukannya akan terhantam oleh 2 pasukan besar Kocho. Sebegitu mengerikannya seorang Jenderal Kocho, sampai-sampai Danrim pun tidak bisa mengukur kekuatan Kocho. Jenderal-jenderal Osen lainnya menebak bahwa Kanki berniat menghadapi Kocho secara langsung. Tapi mereka belum mengetahui, apakah Kocho sendiri mengincar Kanki, atau mengincar pasukan Osen? Menurut mereka, jika Kocho sudah menargetkan Kanki, Kocho pasti akan mengejar-ngejar Kanki kemanapun Kanki kabur. Tapi berbeda jika Kocho menargetkan pasukannya. Mereka yakin Kocho tidak akan berani berhadapan langsung dengan Osen. Suho berpandangan lain, menurutnya jika benar Kanki akan berhadapan dengan Kocho maka itu sangat menguntungkan pasukan Osen. Tapi Danrim berpandangan lain. Ia menebak bahwa tujuan Kanki sebenarnya hanya agar pasukan Osen memancing Kocho sejauh mungkin. Dengan begitu Kanki bisa merebut kemenangan mudah atas Kocho dari Osen. Sebelum melakukan pergerakan, Jenderal Osen sendiri meminta para jenderalnya untuk mengamati Kanki, yang berarti tebakan Danrim barusan dianggap benar oleh Osen. Menurut Osen, Kanki tidak seperti orang lain, pemikirannya bahkan membingungkan Osen. Berfokus ke pasukan Kanki di pasukan tengah. Maron mendapatkan laporan bahwa pasukan musuh akan segera datang. Lagi-lagi Maron hanya bisa ketakutan, tidak ada kemenangan saat ini di dalam otak Maron untuk menghadapi 250.000 pasukan Kocho. Satu-satunya jalan untuk mereka bisa selamat yaitu dengan mundur. Yang jadi masalahnya, Kanki meminta Maron untuk menghadapi pasukan Kocho. Dan lebih menjengkelkan lagi, setelah memerintahkan itu kepada Maron, Kanki malah kembali tiduran di tendanya. Berbeda dengan jenderal-jenderal Kanki lainnya. Raido malah bersemangat. Ia meminta teman-temannya untuk tidak menggerutu dan lakukan apa yang diperintahkan Kanki, yaitu bertempur dan menang. Bahkan katanya dulu, sebelum pasukannya sebesar ini, pasukan Kanki selalu menang meski dengan pertempuran yang tidak menguntungkan mereka. Tapi setelah pasukan Kanki menjadi sebesar ini, Raido menyadari sesuatu, pasukan Kanki mulai berubah. Tapi Raido tidak melihat perubahan itu di dalam diri bosnya. Meskipun sekarang Kanki sudah menjadi seorang jenderal besar, bahkan di dalam perang gila seperti saat ini dia masih sama. Tidak, bahwa bisa dibilang dia lebih gila dari sebelumnya. Sambil tertawa, Raido penasaran akan jadi seperti apa Kanki setelahnya. Bosnya yang sulit Raido mengerti itu membuat Raido berdebar. Raido meminta Maron memikirkan strategi untuk menghabisi Kocho, serta komandan lainnya diminta untuk siap bertempur. Setelah mereka memenangkan pertempuran nanti, Raido dan komandan Kanki yang penasaran terhadap bosnya akan mempertanyakan, apa sebenarnya yang diperjuangkan Kanki? Akhirnya 80.000 pasukan Kanki sekarang berhadapan dengan 250.000 pasukan Kocho. Berfokus di medan tempur EQ, Ohon dan pasukannya kalah telak dari pasukan Zhou. Laporan kemenangan itu sampai di kota Kantan dan Seika. Posisi pertempuran part 2 ini, memposisikan Jenderal Kocho pemimpin Zhou saat ini, berhadapan dengan 2 jenderal besar Qin, yang di tengah-tengah jenderal besar tersebut nyempil satu-satunya unit yang masih nganggur, yaitu unit Hisin. Dan musuh yang paling dekat dengan Kocho saat ini adalah pasukan Kanki. Berfokus di perkemahan unit Hisin. Shin dan Ten jengkel lantaran pasukan mereka dibiarkan nganggur, padahal saat ini pasukan Kanki sedang babak belur. Dan berita itu benar adanya,
Bahkan Ten mendapatkan beritanya setiap hari. Dikatakan pasukan Kanki terdesak sejak hari pertama mereka bertempur. Jika dihitung hingga saat ini, artinya mereka sudah terdesak 8 hari yang lalu. Perang antara Kanki dan Kocho sudah masuk sampai hari ke-8. Dan sampai saat ini utusan mereka hanya membawa kabar buruk dari garis depan. Berpindah ke markas Osen. Markas Osen mendapatkan laporan tentang pertempuran Kanki dan Kocho yang mengabarkan terdesaknya Kanki. Jelas, situasi itu sudah terprediksikan oleh mereka. Yang jadi pertanyaan para jenderal Osen, Kanki terus melawan meskipun di medan pertempuran yang tidak menguntungkannya. Dan jalan pikiran Kanki itu membuat seluruh jenderal Osen bingung. Mendengar situasi pelik di pertempuran Kanki, Moten selaku jenderal Osen untuk saat ini memberikan saran kepada jenderal Osen untuk menggerakkan unit Hisin yang sedang nganggur. Alasannya karena pasukan unit Hisin pasukan terkuat yang terdekat dari Kanki. Osen menolak permintaan Moten, alasannya karena posisi unit Hisin yang berada di tengah saat ini sengaja ditanam oleh Kanki. Dengan kata lain unit Hisin sejak awal milik Kanki. Yang tidak lama dari pengakuan jenderal Osen tersebut, pasukan yang mereka bicarakan sekarang kedatangan pembawa pesan dari Kanki. Kanki memerintahkan seluruh pasukan unit Hisin untuk bergabung dalam pertempuran sekarang juga. Shin terlihat jengkel, dan meminta informasi tentang kondisi pertempuran. Dan situasinya sungguh buruk, mereka diperintahkan bergerak sekarang juga. Dan mereka akan menjelaskan semua pertanyaan Shin tersebut di perjalanan. Shin langsung memerintahkan Letnan Sosui untuk menggerakkan pasukan. Pasukan besar unit Hisin beriringan maju ke medan tempur atas perintah Kanki. Unit Hisin bersama dengan unit Kyokai berjumlah 15.000 prajurit, mereka berangkat ke medan tempur antara Kanki versus Kocho. Kabar itu juga sampai di markas Osen. Dan para jenderal Osen makin bingung lagi, kenapa tidak dari awal menggerakkan unit Hisin? Lebih pusing lagi. 15.000 pasukan unit Hisin tidak akan membantu. Bayangkan, Kanki hanya mempunyai 80.000 prajurit. Sedangkan pasukan Kocho 3 kali lipat lebih banyak dari pasukan Kanki. Kalah jumlah pasukan itulah yang membuat Jenderal Denrim pusing, bagaimana caranya Kanki memenangkan pertempuran. Tapi menurut Moten, kekuatan dari unit Hisin bisa membuka peluang untuk memenangkan pertempuran. Komentar Moten itu menarik perhatian Jenderal Osen. Dan Osen meminta Moten untuk mengatakan apa yang direncanakan Kanki menurut pemikiran Moten. Sejauh yang Moten tahu, Kanki bukanlah ahli strategi militer lulusan Akmil, melainkan Kanki seorang bandit yang biasa bertempur dengan instingnya. Moten dengan yakin tujuan utama Kanki saat ini bukanlah menggerus pasukan Kocho, melainkan memenggal kepala jenderalnya langsung. Yang tidak lama dari itu laporan datang ke markas Osen mengabarkan bahwa unit Gyokoho terbantai habis. Refleks Moten menahan amarahnya. Dan yang mengejutkannya para jenderal Osen mengatakan bahwa itu sudah terprediksikan oleh mereka. Yang paling menyebalkan itu si Suho, ia tertawa-tawa di tengah penderitaan Ohon. Sedangkan si Denrim tidak berniat memberikan perlakuan khusus kepada Ohon. Marah Moten sudah tidak terbendung. Moten tidak berniat memerintah Osen, ia hanya meminta tolong. Tolong selamatkan Ohon, anaknya baru lahir, belum pernah ketemu dengan anaknya. Moten hanya meminta Osen untuk mencemaskannya karena Ohon anaknya. Osen hanya diam tidak menjawab. Saat ini harapan Moten hanya kepada Shin. Kembali ke unit Hisin, di perjalanan pembawa pesan menjelaskan tentang kondisi pertempuran. Mereka diinformasikan peristiwa yang terjadi selama 8 hari ke belakang. Awalnya pasukan Kanki memiliki 20.000 di kanan dan kiri. Dan 40.000 di tengah. Kanan dipimpin Raido serta tengah dipimpin Kokuo dan Rin Gyoku. Dan sayap kiri terpisah oleh pegunungan yang dipimpin Gyokoho. Dan katanya mereka dihajar di semua garis depan. Ditambah lagi jenderal mereka Kanki menghilang. Separah itulah kekalahan mereka saat ini. Sampai akhirnya Shin mendengar kondisi pertempuran Gyokoho di sayap kiri, yang katanya Gyokoho kalah telak. Sampai-sampai pembawa pesan tidak bisa memastikan pasukan Ohon masih tersisa atau sudah rata oleh musuh. Shin tidak percaya bahkan pasukan Gyokoho pun bisa kalah setelah itu. Tapi Ten tidak mengherankan, lantaran kondisi medannya. Itulah kenapa sebelumnya Ten mengatakan menyerang EQ sebuah ide gila. Dan saat ini pasukan unit Hisin akan ditempatkan di sayap kiri, dan itulah yang diinginkan Shin saat ini. Shin juga mendapatkan pesan dari Maron. Memang suram katanya medan pertempuran unit Hisin, satu-satunya counter strategi Kocho ada pada Shin saat ini. Yang dimana musuh tidak percaya bahwa EQ bisa jatuh, Maron meminta unit Hisin merebut EQ dan ancam Kocho bagaimanapun caranya. Shin siap menerima perintah dari Kanki dan meminta menyampaikan itu kepada jenderalnya dan Maron. Sedangkan Kanki sendiri, ia dan beberapa pasukan berada di dalam hutan lebat. Maron melapor semua kekalahan pasukannya kepada Kanki, dan respon Kanki begitu santai mendengar laporan kekalahan pasukannya itu.
Maron juga melaporkan tentang kedatangan unit Hisin yang lebih cepat dari perkiraan. Barulah respon Kanki ada senyum-senyumnya dikit. Berfokus di medan tempur EQ. Pasukan Zhou melihat panji-panji musuh di atas bukit, dan panji-panji itu adalah panji unit Hisin yang dipimpin langsung oleh kapten mereka Shin. Shin akhirnya melihat medan tempur EQ, yang disebut medan tempur paling mustahil untuk dimenangkan oleh Qin. Dan terlihatlah medan tempur itu yang berada di sebuah lembah, yang dikelilingi oleh tebing tinggi sebagai benteng alami pasukan Zhou. Tidak hanya itu saja, di dalam lembah tersebut, pasukan Gyokouhou benar-benar rata. Seperti sudah tidak ada lagi kawan di dalam lembah tersebut, selain lautan tentara Zhou yang sedang melakukan pembersihan musuhnya. Shin dan para komandonya tidak henti-hentinya terkejut melihat pasukan Gyokouhou yang begitu tanggung bisa kalah setotal ini. Kedatangan Shin dan pasukannya itu juga diketahui oleh pasukan Zhou, mereka meremehkan unit Hisin yang setelahnya mengatur formasi tempur. Dan para komandannya terkejut melihat banyaknya pasukan Zhou yang sudah mulai menuruni tebing. Di saat Ten mencemaskan jumlah musuh, mata Shin malah mencari-cari keberadaan Ohon. Sampai akhirnya mata jeli Shin menemui beberapa regu unit Gyokouhou. Dan benar saja beberapa unit Gyokouhou itu sudah terkepung. Banyo dan prajurit Gyokouhou tersisa berusaha mencoba melindungi Ohon. Alasannya karena Ohon pantas untuk mereka lindungi. Ohon masih muda dan masih belum melihat anaknya. Sampai akhirnya unit Gyokouhou tersisa mulai pasrah tidak bisa menahan lebih lama musuh mereka. Di saat kepasrahan itu, salah satu tentara mereka melihat pasukan bantuan dari atas bukit. Kembali ke posisi Shin dan pasukannya. Setelah melihat lokasi Ohon. Tanpa adanya strategi, Shin memerintahkan pasukannya untuk maju menuju lokasi Ohon berada. Shin dan pasukannya langsung menghantam pasukan besar Zhou dengan niatan menyelamatkan Ohon. Tapi ternyata Shin berhasil dihentikan pasukan Zhou dengan jumlah pasukan yang lebih banyak lagi. Dan tidak lama dari itu, pasukan yang menahan pasukan Shin saat ini terhantam dari kiri oleh pasukan Kyokai, sehingga pasukan Shin bisa merenggang dan kembali menghantam pasukan Zhou. Pertempuran itu diketahui oleh unit Gyokouhou, mendengar pasukan unit Hisin yang menjadi bala bantuan. Membuat semangat Banyo naik kembali, ia meminta pasukannya untuk menahan pasukan Zhou sampai unit Hisin sampai ke tempatnya. Tapi menurut beberapa tentaranya unit Hisin tertahan, padahal katanya sebentar lagi akan sampai ke tempatnya. Tapi lagi, Banyo sangat yakin dengan Shin, dan meminta pasukannya terus bertahan. Tapi lama-kelamaan unit Gyokouhou sudah tidak mampu lagi menahan pasukan Zhou. Sampai akhirnya terjebol. Tapi sebelum musuh mencapai Ohon mereka sudah terbantai oleh Rei. Dan untuk kesekian kalinya Banyo kembali selamat. Rei diperintahkan oleh Ten untuk menyelamatkan Ohon, dan Rei meminta pasukan Gyokouhou untuk mengikutinya. Di markas unit Hisin, Karyoten mendapatkan laporan bahwa pasukan besar mereka sudah tiba. Melihat pasukan berkuda mulai terkepung, Ten tidak menggerakkan pasukan darat mereka untuk membantu. Dan setelah mendapatkan laporan Ohon berhasil diselamatkan, Karyoten langsung memerintahkan seluruh pasukannya untuk mundur. Dan strategi Ten itu membuat ahli strategi musuh kebingungan. Ahli strategi itu memandang Ten tinggi, tidak lagi meremehkannya. Ia pun langsung mengganti strateginya, karena ia mencium Ten sedang mempersiapkan strategi kejutan. Ahli strategi itu mengira bahwa itu adalah pasukan tengah Kanki, tapi setelah melihat panji unit Hisin, membuat ahli strategi itu terkejut. Lantaran mereka tahu unit Hisinlah yang mengalahkan Hoken Tiga Langit Agung Zhou. Sedangkan Jenderal Gakuhaku merasa beruntung bisa bertemu dengan dua jenderal muda berbakat Qin, dan berniat melenyapkan mereka. Kembali ke markas unit Hisin. Shin terlihat jengkel kepada Ten yang menarik mundur pasukan, padahal katanya unitnya sedang pada momentum yang bagus. Ten meminta Shin untuk melihat tebing di depannya itu. Dan di sanalah markas musuh berada. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan dengan momentum saja, harus mempunyai strategi yang matang untuk bisa menaklukkan EQ. Shin juga mendengar kondisi Ohon ternyata lebih buruk dari perkiraan. Belum lagi mendapatkan laporan sayap kiri sudah benar-benar rata, sehingga yang tersisa sekarang hanya pasukan unit Hisin saja. Yang artinya mereka harus menaklukkan EQ dengan kekuatan mereka sendiri. Dan fakta itu juga yang membuat Ten gelisah. Mereka harus menaklukkan pertahanan EQ yang bahkan bisa mengalahkan Gyokouhou. Shin dan pasukannya memperhatikan tebing di depan mereka dengan sedetail mungkin. Siapa tahu dengan itu mereka bisa menemukan kelemahan musuh. Seperti yang dilihat yang membuat EQ tak tertembus adalah barisan tebingnya, tujuan unit Hisin yaitu marka musuh di atas tebing itu. Yang jadi masalahnya sebelum mereka naik ke atas dipastikan sudah jadi sate di bawah bukitnya. Dan itu menurut Shin. Tapi Karyoten melihat bahwa ketinggian tebing tersebut tidak rata, masih ada tebing yang landai. Dan lokasi itulah yang ditargetkan Karyoten, pasukannya akan melewati tebing landai itu untuk masuk ke pertahanan musuh.
Saat Shin akan memerintahkan pasukannya sesuai strategi Ten, tiba-tiba Ohon sadar dan menghentikan mereka. Ohon memperingatkan bahwa lereng landai itu justru pertahanan terkuat pasukan musuh. Dan salah satu alasan Gyokoho kalah juga salah satunya karena menyerang lokasi itu, aslinya itu sebuah jebakan. Dikatakan Ohon meskipun pasukannya mencoba berkali-kali hasilnya tetap sama tak tertembus. Dan lokasi seperti itu bukan benteng satu-satunya. Mendengar itu membuat Ten pasrah lantaran sudah tidak ada cara lain lagi. Tapi Shin melihat sesuatu di diri Ohon, ia tidak akan memaksakan diri membicarakan ini jika tidak punya solusinya. Dan benar Ohon mempunyai solusi untuk itu. Satu-satunya cara untuk menaklukkan EQ adalah dengan lewat jalan lereng tercuram, atau puncak tertinggi dari seluruh lereng di lembah EQ, dan infanteri harus mendaki lewat situ. Shin sangat berterima kasih kepada Ohon, lantaran Ohon telah menyelamatkan ribuan nyawa pasukannya. Dan Shin berjanji akan membalas perjuangan pasukan Gyokoho selama 8 hari ini, takkan dibiarkan berakhir sia-sia. Dan Shin juga berjanji kepada Kanki, bahwa pasukannya akan membalikan keadaan. Shin memimpin pasukannya dan memerintahkan untuk menyerang menaklukkan EQ. Berpindah lagi ke ibu kota Kinkanyo. Raja dan para pejabat lainnya mendapatkan laporan tentang situasi pertempuran Kanki versus Kocho. Yang saat ini di semua medan pasukan Kanki terdesak. Shohei menyadari mendekati jantung Zhou tidak akan mudah. Tapi menguasai Heiyo sangat diperlukan jika Qin ingin menguasai Kantan. Berfokus ke garis depan pasukan Kanki versus pasukan Kocho. Yang dimana sayap kiri Kanki dihuni oleh 15.000 pasukan unit Hisin, dan berhadapan dengan sayap kanan Zhou Gakuhaku. Sisi sayap kanan Kanki dihuni oleh pasukan Raido yang berhadapan dengan Jenderal Ryuhaku. Dan di tengah ada Kanki sendiri, dengan pasukan tempurnya dipimpin oleh Rin-gyoku dan Kokuo versus pasukan Kohaku. Kohaku membagi pasukan tengahnya, dengan tujuan menggerus pasukan Kanki yang dipimpin oleh Rin-gyoku. Anak buah Rin-gyoku mulai panik lantaran pasukannya kocar-kacir, tapi Rin-gyoku menenangkan mereka. Percayalah bahwa bos mereka pasti sudah memprediksi ini, atau mungkin sejak awal inilah idenya Kanki. Permasalahan pasukan Kanki ternyata tidak hanya datang dari musuh, ada juga datang dari dalam. Yang dimana beberapa pentolan Kanki meninggalkan medan perang. Terkait dengan kaburnya beberapa pentolan Kanki itu juga dilaporkan kepada Maron sang ahli strategi Kanki. Maron menenangkan mereka dan meminta mereka ke pos mereka masing-masing. Padahal dalam hatinya Maron berniat kabur juga. Baru saja pikiran itu terlintas, Kanki sudah merangkul Maron meminta Maron untuk ngobrol dengannya. Yang tidak lama dari itu, di sayap kanan Kanki tempat Raido bertempur, Ogiko datang membawa pesan dari Kanki. Dan pesan yang disampaikan Ogiko kepada Raido hanya Raido yang tahu. Yang isi pesannya sukses membuat Raido terkagum-kagum. Yang setelahnya Raido meminta seluruh pasukannya untuk mundur ke hutan. Tidak lama dari itu Raido mendapatkan informasi bahwa anak buahnya menangkap anak dari jenderal musuh. Di saat bersamaan di sayap kiri unit Hisin akhirnya berhasil menguasai kaki tebing yang disebutkan Ohon. Tapi mereka tercengang, ketika melihat lereng bukit di hadapan mereka sangat curam. Shin dan para elitnya yang bertugas menjadi pemancing musuh. Melihat pasukan darat mereka yang sudah siap memanjat. Dan regu kedua pasukan daratnya juga akan segera menyusul. Saat itu juga Shin memerintahkan pasukan berkudanya untuk membuat lebih banyak kekacauan, supaya pasukan musuh hanya fokus pada Shin dan pasukan berkudanya. Akhirnya pasukan darat pimpinan Sugen memanjat tebing curam tersebut. Di markas unit Hisin, Ten mendapatkan laporan tentang pasukan darat mereka yang sudah mencapai tebing, dan pasukan kaptennya yang terkepung. Banyo cukup terkesan dengan kecepatan Ten dalam memandu pasukannya. Tapi saat melihat tebing incaran mereka, Banyo yakin ujian sebenarnya akan segera dimulai. Strategi unit Hisin itu jelas diketahui musuhnya. Lantas pasukan musuh dari atas tebing menghujani pasukan darat unit Hisin dengan hujan batu, yang akibatnya beberapa tentara Shin berjatuhan. Sugen langsung memerintahkan pasukannya untuk berpindah ke posisi kiri, yang dimana posisi tersebut posisi tercuram dari tebing itu. Yang jadi masalahnya tebing tersebut mencekung ke dalam. Dan itu sangat mustahil untuk dipanjat. Di markas unit Hisin, mereka melihat sudah setengahnya pasukan mereka yang memanjat tebing dijatuhkan. Banyo yang melihat itu berpikiran, mungkin ide untuk memanjat tebing adalah ide yang mustahil. Tapi Ten percaya diri dan sangat yakin bahwa strateginya bisa berhasil. Lantaran pasukannya tidak selemah itu. Di dasar tebing pasukan Kyokai pun sampai, dan Kyokai menugaskan Rei untuk ikut dengan rombongan Sugen. Yang diplot sebagai senjata utama pasukan darat jika nantinya pasukan darat berhasil sampai di atas tebing. Pasukan musuh yang kehilangan jejak pasukan pemanjat unit Hisin, pede bahwa mereka tidak akan selamat, lantaran selama ini tidak ada yang bisa menaklukkan tebing curam tersebut. Di saat musuhnya percaya bahwa unit Hisin lemah, Ten tentu tidak.
Karyoten mengakui kalau pasukan kuda mereka dan strategi mereka akan kalah dari Gyokouho. Tapi tidak dengan pasukan daratnya. Pasukan darat unit Hisin terdiri dari rakyat jelata yang terbiasa menanggung beban berat, belum lagi seleksi ketat dan latihan keras racikan Karyoten. Ditambah lagi pasukan daratnya mewarisi tekad dari wakil komandan Shosa, yang artinya kalau soal manjat saja itu perihal kecil bagi pasukannya. Akhirnya Kanto menjadi orang pertama yang berhasil sampai di markas musuh, yang disusul oleh tentara junior unit Hisin lainnya. Keberhasilan Kanto tersebut membuat Banyo dari Gyokouho dan tentara Zhou yang berada di markasnya terkejut. Kanto langsung berhadapan dengan pasukan Zhou di atas lereng paling curam, sedangkan pasukan lainnya menyingkirkan batu-batu di atas lereng sebelumnya. Sehingga pasukan veteran yang tidak bisa memanjat tebing tertinggi bisa lewat dari tebing sebelumnya. Kanto dan kawan-kawannya menahan Zhou dan sekarang mulai kewalahan. Tapi kondisi itu berbalik saat Sugen pemimpin mereka sampai di medan pertempuran. Ditambah dengan Rei yang memiliki kemampuan setara dengan Kyokai, dengan mudah bisa menaklukkan sisi kiri dari formasi pasukan Zhou. Dan aksi pasukan darat Shin sungguh membuat ahli strategi musuh terkejut. Dan posisi pasukan darat unit Hisin saat ini berhasil menguasai sisi tebing kiri landai dari pasukan musuh. Sehingga pasukan berkuda Shin bisa segera bergerak. Sebelum bertempur Shin menyempatkan diri untuk memuji kepahlawanan dari juniornya itu. Melihat Shin masuk ke wilayah kekuasaan Zhou, membuat jenderal mereka sekarang berdiri. Dan siap berhadapan dengan Shin. Sementara di medan perang kanan Qin, jenderalnya Kocho, Ryuhaku memburu Raido. Setelah mendengar anak bungsunya tertangkap, Ryuhaku langsung mengejar musuhnya. Dan Raido menjadikan anak jenderal tersebut sebagai umpan untuk membawa bapaknya ke daerah kekuasaannya, sebelum akhirnya dijebak. Jenderal Ryuhaku dan anaknya berhasil dilenyapkan oleh Raido, tapi yang jadi masalahnya anak yang lainnya datang dan membawa massa lebih besar lagi. Sehingga pasukan Raido kalah total dan Raido sendiri tertangkap. Tidak ada raut ketakutan di wajah Raido, malah sebaliknya ia terus-menerus memprovokasinya. Yang diketahui bahwa anak jenderal Ryuhaku ini bernama Ryufu. Salah satu komandan lainnya meminta Ryufu untuk segera menghabisi Raido. Tapi Ryufu menolak, ia berniat menyerahkannya kepada Kocho dan berniat menyiksanya. Dalam hatinya Raido hanya bisa meminta maaf kepada bosnya atas kegagalannya tersebut. Berpindah lagi ke sayap kiri Kanki. Pasukan darat pimpinan Sugen tertahan di atas tebing. Mereka kalah jumlah pasukan musuh tidak henti-hentinya berdatangan dari hutan. Situasi itu juga diketahui oleh Karyoten dan Banyo di markas unit Hisin. Karyoten sedikit khawatir melihat situasi itu. Satu-satunya pasukan yang bisa mengimbangi pasukan Zhou adalah pasukan Kyokai. Yang jadi masalahnya pasukan Kyokai sudah terlalu jauh memancing musuh, sehingga tidak mungkin Kyokai bisa naik ke atas tebing. Karyoten berandai bisa menaklukkan pasukan musuh di sebelahnya, mungkin akan mudah mengapit markas musuh. Tapi melihat fakta bahwa posisi itu tidak sentuh membuat Ten kembali bingung. Mendengar itu Banyo terkejut, menurutnya itu bisa mereka lakukan. Belum sempat melanjutkan perkataannya, Karyoten dan Banyo melihat pasukan kiri musuh terhantam dari belakang. Yang ternyata itu adalah unit Gyokouho yang dipimpin oleh Akakin. Kilas balik kemunculan Akakin. Sebelumnya Akakin ditugaskan oleh Ohon untuk diam-diam mengejutkan musuhnya dari sisi kanan. Dan rencananya Ohon berniat menggunakan taktik capit ala-ala Osen bapaknya. Hari itu Akakin dan pasukannya mendaki pegunungan. Disinyalir untuk sampai ke markasnya musuh membutuhkan waktu 3 hari dengan jalan memutar. Sehingga akhirnya Akakin tiba di hutan samping kanan musuh. Akakin dan pasukannya dikejutkan dengan pasukannya sudah terbantai di dalam lembah, yang artinya rencana capit yang dirancang Ohon gagal. Bawahan Akakin mulai mencemaskan tuan muda mereka, dan berniat untuk kembali, guna menyelamatkannya. Tapi dari kejauhan Akakin melihat sebuah pasukan besar, pasukan bantuan. Dan pasukan itu adalah unit Hisin. Dan itulah awal mula Akakin bisa berada di samping kanan pasukan musuh. Kembali ke masa sekarang, Banyo terkejut dengan kemunculan pasukannya. Dia juga sedikit jengkel lantaran Akakin cuma menunggu di saat Banyo dan pasukannya hampir dihabisi musuh. Begitupun dengan Karyoten, melihat tingkah Akakin yang membiarkan Ohon di ambang kematian. Membuatnya bertanya-tanya apakah Akakin bisa dipercaya? Atau mungkin dia seorang ahli perang jenius? Itulah sederet pertanyaan yang dipikiran Karyoten. Kemunculan Akakin juga mengejutkan markas musuh. Jelas, ahli strategi musuh mengetahui apa yang direncanakan Karyoten dan Akakin. Lantas, ahli strategi musuh tersebut memerintahkan untuk menghadangnya. Saat pasukan berkuda musuh muncul di depan muka Akakin, Akakin memerintahkan pasukannya untuk melesat ke dalam hutan di belakang markas musuh. Kemampuan pasukan Akakin tersebut dengan mudahnya lepas dari kejaran pasukan Zhou.
Melihat pergerakan Akakin yang lebih memilih kabur daripada bentrok dengan pasukan Zhou membuat Banyo jengkel, tapi menurut Karyoten itu langkah yang cerdik. Selama pasukan Akakin ada di sana, itu sudah cukup untuk menjadi ancaman buat Zhou. Di bawah ancaman Akakin membuat pasukan kanan Zhou was-was, mereka tidak akan begitu saja meleng dari Akakin. Berkat itu juga membuat Shin sekarang bisa leluasa bergerak, tanpa takut terhantam pasukan kanan musuh. Di markas unit Hisin Banyo dan Karyoten, melihat lesatan pasukan Shin dan Kyokai tidak terbendung. Dan tujuan mereka tentu saja langsung menggebrak markas musuh. Berkat capitan pasukan Akakin di kanan dan pasukan darat Shin di kiri serta pasukan kapten unit Hisin, dan pasukan Kyokai di tengah. Membuat medan perang EQ yang sebelumnya tidak menguntungkan, sekarang berbalik menjadi medan paling menguntungkan untuk unit Hisin. Mereka sebentar lagi akan menembus markas musuh. Tapi faktanya itu tidak mudah, pasukan Shin berhasil ditahan. Dan yang paling mengejutkan, sang jenderal akhirnya bergerak. Pasukan Shosui dan pasukan Sugenlah yang menjadi korbannya. Bahkan Rei yang setara dengan Kyokai pun tidak berkutik. Dan Rei menyadari sesuatu tentang kekuatan Gakuhaku. Lantas Rei memperingatkan teman-temannya agar berhati-hati terhadap Gakuhaku. Dia menyadari Gakuhaku pengguna semacam bela diri. Walaupun berperawakan raksasa, Gakuhaku memiliki kemampuan pergerakan kilat yang tidak bisa diendus oleh indera biasa. Gakuhaku bisa muncul di mana saja. Termasuk seperti terjadi saat ini, tiba-tiba saja Gakuhaku muncul di tengah-tengah pasukan yang dipimpin Shin. Gakuhaku yang bersenjata pentungan hansip, membasmi para pengawal Shin, termasuk kuda yang ditumpangi Shin. Sampai akhirnya sekarang Shin berhadapan dengan Gakuhaku di depannya. Berbeda dengan Shin yang melihat Gakuhaku biasa saja. Pasukannya malah salah fokus melihat betapa tinggi besarnya seorang Gakuhaku. Di depan Shin, Gakuhaku memperkenalkan dirinya sebagai salah satu dari 3 ajudan Kocho, sekaligus pemimpin pasukan sayap kanan Zhou. Dan Shin menyebut Gakuhaku sebagai si muka bakpao. Menurut Shin, dengan kedatangan Gakuhaku saat ini sungguh menghemat waktunya. Tanpa adanya keraguan dan ketakutan Shin memprovokasinya, Shin memujinya lantaran Gakuhaku tidak melarikan diri setelah melihat Shin. Mendengar itu, spontan urat-urat di muka Gakuhaku keluar, menandakan bahwa Gakuhaku terpancing oleh provokasi dari Shin, dan berniat melumat Shin selaku seorang jenderal penjajah. Yang tidak lama dari itu, pasukan elit Gakuhaku muncul. Shin dan pasukan elitnya menyadari bahwa pasukan Gakuhaku tersebut bakal menggigit. Gakuhaku memperingatkan Shin, bahwa apa yang diperbuat Shin akan kembali kepada Shin. Denyu pun mengingatkan Shin, bahwa Gakuhaku adalah rintangan mereka terakhir untuk memenangkan pertempuran di medan EQ ini, dan Shin mengerti. Hingga akhirnya pasukan elit Shin dan pasukan elit Gakuhaku bentrok. Berfokus pada markas pusat Zhou, markas Jenderal Kocho. Akhirnya Raido melihat sosok Jenderal Kocho, komandan tertinggi pasukan Zhou. Jenderal Kocho turut berduka cita atas meninggalnya teman seperjuangannya. Tapi Kocho juga memuji Raido yang sudah mengalahkan temannya tersebut yang katanya secara adil. Kocho akan menghukum Raido bukan karena telah menghabisi temannya, melainkan atas provokasi terhadap teman anaknya. Dan hukuman itu berupa pemotongan semua jari tangan Raido. Yang selanjutnya hukuman atas kekejaman Raido saat di Kokuyo, yang mengakibatkan salah satu tangan Raido dipotong dan kedua kakinya dipaku. Setelah itu Kocho mulai negosiasi. Kocho akan melepaskan Raido jika Raido mengatakan apa rencana Kanki. Raido tahu apa rencana Kanki. Raido menjelaskan bahwa pasukan Kanki adalah pasukan mantan bandit, yang dari awal mereka tidak punya kehormatan, dan apa itu kesetiaan. Pengkhianat sudah menjadi hal biasa di pasukan Kanki. Mungkin katanya jika bosnya ada di sini, dia pasti akan langsung menyuruh untuk langsung mengatakannya. Lalu tertawa terbahak-bahak, seperti itulah dia orangnya. Dan alasan itu juga Raido tidak akan mengatakan apapun kepada Kocho. Menurut Raido, siksaan yang dilakukan Kocho saat ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan klan Saki. Begitupun dengan Raido sendiri pernah melakukan lebih buruk lagi. Dan Raido tidak pernah berpikir akan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Mendengar segala kejahatan Raido tersebut membuat Ryufu marah dan mengatakan bahwa Raido adalah sampah. Raido membenarkan dirinya adalah sampah, dan Kanki adalah sampah terburuk di antara mereka. Dia juga yang telah menarik para bandit, dan sekarang Kanki berambisi meraih lebih tinggi lagi. Perkataan Raido terhenti, ia terkejut sendiri. Saat ini Raido mulai memahami bosnya. Di saat itulah Raido ingin bertemu dengan bosnya untuk yang terakhir kalinya. Begitu berita tertangkapnya Raido, sisa-sisa pasukan Raido sontak buyar. Lebih parahnya lagi Ryufu yang baru menjabat menggantikan ayahnya, begitu haus darah dan nyawa mereka. Sementara itu di tengah, pasukan Rin-gyoku dan Kokuo terpisah. Pasukan Kohaku mulai memburu pasukan Rin-gyoku yang terpencar.
Namun, pasukan Kohaku memalingkan target mereka kepada Kokuo. Kokuo sudah kewalahan menangani pasukan yang kabur, sehingga membuka banyak celah di pertahanannya. Sekarang ditambah lagi dengan pasukan Kohaku yang menargetkannya. Kembali ke markas pasukan Kocho. Salah satu Jenderal Kocho meminta izin pasukannya untuk memburu pasukan kiri dan tengah Kanki. Kocho mengizinkan, tapi Kocho juga meminta Kohaku untuk menyisakan 3.000 pasukannya, untuk pasukan kanannya yaitu tempat pertempuran Shin dan Gakuhaku. Alasannya untuk berjaga-jaga jika unit Hishin merebut EQ, namun itu juga tidak mungkin terjadi. Terus mengenai Raido, masih bungkam. Kocho menyadari, dan menebak bahwa rencana Kanki mungkin lebih buruk dari masalah EQ. Menurut Kocho, ancaman seburuk itu akan terwujud jika Osen yang turun tangan. Dan untuk mengenai Osen, jika Osen ikut campur, Kocho terpaksa harus menyusun ulang formasi khusus untuk menghadapi Osen. Tapi itu tidak akan terjadi mengingat betapa jauhnya posisi Osen saat ini. Tapi menurut Kocho, satu-satunya masalah mereka saat ini adalah Kanki. Untuk itu Kocho memerintahkan pasukannya untuk menggandakan pengawasan di sisi barat. Jika semua berjalan sesuai rencana, bahkan jika Osen pun ikut campur, tidak akan jadi masalah lagi lantaran jika saat itu tiba Kanki sudah terpenggal oleh Kocho. Dan sekarang satu-satunya yang mereka cemaskan adalah lokasi Gakuhaku sayap kanan mereka. Komandan Kocho benar-benar meremehkan Kanki. Menurutnya Kanki kurang beruntung. Harus berhadapan dengan Kocho begitu dilantik menjadi salah satu jenderal besar. Ia yang sudah lama bersama Kocho, tahu persis kekuatan Kocho seperti apa. Berfokus di pertempuran Gakuhaku versus unit Hishin. Di markas unit Hishin, mereka kebingungan lantaran pasukannya masih belum terdengar menghabisi jenderal musuh. Yang tidak lama Kanjo datang, dan terkejut melihat unit Hishin berhasil merebut tebing. Kemunculan Kanjo tersebut membuat Banyo kaget juga senang. Ya, saat itu Kanjo dan pasukan menjadi umpan supaya musuh menjauhi Ohon. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Kanjo tidak sendirian, kurang lebih 100 prajuritnya juga berhasil selamat. Dengan itu juga menandakan bahwa Gyokoho masih ada dan masih belum selesai bertempur. Setelah mendengar Ohon berhasil diselamatkan, membuat Kanjo kembali bersemangat, dan berniat kembali ke garis depan. Tapi Karyoten menghentikannya, ia meminta Kanjo membantu pasukan Kyokai yang terkepung. Kanjo langsung melaksanakan permintaan Karyoten tersebut dan menuju lokasi Kyokai, dengan tugas membawa keluar unit terkuat dari unit Hishin. Karyoten menyadari sesuatu bahwa pasukan Gakuhaku masih memiliki unit pertahanan di belakangnya. Dan saat ini Karyoten berharap Shin bisa menyelesaikan semuanya, sebelum unit pertahanan Gakuhaku tersebut bergabung di garis depan. Berfokus ke perduelan antara Jenderal Gakuhaku versus Jenderal Rishin, yang dimana Shin tidak bisa menyentuh Gakuhaku sama sekali. Justru sebaliknya Shin tidak bisa menghindari gebukan dari Gakuhaku. Para prajurit unit Hishin yang melihat perduelan itu, terheran-heran dengan Gakuhaku yang mempunyai tubuh raksasa tapi memiliki pergerakan yang sangat gesit. Sampai akhirnya salah satu komandan unit Hishin mengatakan kepada Shin tentang apa yang ia dengar dari Rei, kekuatan Gakuhaku bukan berasal dari badan besarnya, melainkan seni bela dirinya. Akhirnya Shin mengerti. Shin memanggil Bihei. Setelah segala perjuangan para komandan unit Hishin membuka jalan untuk Bihei, supaya cepat-cepat ke tempat Shin. Kenyataannya Bihei hanya diminta untuk memegang golok Shin saja. Sehingga membuat para komandan unit Hishin terkejut sekaligus jengkel. Shin beralasan goloknya itu terlalu berat jika dipakai untuk menghadapi Gakuhaku. Yang dimana Shin saat ini membutuhkan kecepatan. Sehingga untuk menghabisi Gakuhaku perlu senjata yang lebih ringan untuk diayunkan. Dan benar saja golok Shin benar-benar berat. Bahkan Bihei sampai harus dibantu prajurit lainnya untuk memegang goloknya tersebut. Akhirnya Shin mengeluarkan senjata warisan Pyo yaitu pedang raja. Setelah Shin berganti senjata, sekarang Shin bisa mengimbangi kecepatan Gakuhaku. Tapi ternyata Gakuhaku pun masih memiliki senjata rahasia, yaitu pedang rembulan. Melihat Gakuhaku mulai serius membuat junior unit Hishin mulai khawatir, lantaran Shin hanya bersenjatakan pedang. Sugen menenangkan mereka, menjelaskan bahwa sebelumnya Shin adalah pengguna pedang. Awal-awal Shin berduel pedang dengan Gakuhaku, Shin sedikit kesulitan dan beberapa kali lengannya tersayat. Shin sadar bahwa ia tidak boleh hanya mengandalkan pedangnya. Ia mencoba mengkombinasikan antara gerakan pedang dan tubuhnya sehingga menimbulkan efek yang sangat luar biasa. Tubuh Shin menjadi elastis dan lebih cepat dari sebelumnya. Bahkan sekarang Shin berhasil menghancurkan jirah Gakuhaku. Di saat junior unit Hishin bingung dengan kekuatan Shin saat ini, Sugen tidak begitu terkejut. Menurutnya hanya untuk mengayunkan goloknya saja Shin harus lebih kuat, apalagi cuma sebuah pedang ringan. Ditaksir Shin masih bisa lebih hebat lagi daripada ini. Sugen melihat bahwa saat ini Shin sedang menciptakan seni bela dirinya sendiri.
Sedangkan prajurit musuh terlihat sangat terkejut melihat kekuatan Jenderal Shin, tapi walaupun begitu mereka melihat gerakan Shin masihlah kasar. Melihat Shin menyudutkan Gakuhaku membuat Bihei bangga terhadap kawan masa kecil satu kampungnya itu. Tapi ternyata bukan hanya itu saja kekuatan dari Guhaku. Guhaku mengubah gaya bertarungnya, dan berhasil membuat Shin kembali tersudutkan. Pada kenyataannya bukan hanya Guhaku saja yang kuat, pasukan elitnya pun tidak kalah hebatnya. Mereka bisa membuat pasukan elit unit Hishin tidak bisa bergerak. Gakuhaku memuji kekuatan unit Hishin, dan Gakuhaku menjelaskan bahwa kekuatan itu datang dari sebuah kenikmatan. Kenikmatan yang dimaksudkan Gakuhaku adalah pembantaian. Dan menebak karena kenikmatan itu para penjajah terus mengobarkan perang. Dan yang paling diuntungkan dengan adanya para penjajah seperti Shin adalah orang seperti Gakuhaku, yang bisa menikmati hidangan itu dengan tanpa rasa bersalah. Shin kecewa mendengar pembicaraan Gakuhaku. Dikira pahlawan, ternyata Gakuhaku iblis haus darah. Shin mengakui bahwa ia seorang penjajah, dan itu masih lebih baik daripada Gakuhaku yang hidup tanpa emosi, dan perang sebagai mainannya, dan pembantaian dianggap kenikmatannya. Gakuhaku dan Shin kembali mulai berkelahi. Sekarang Gakuhaku berkelahi tidak hanya dengan senjatanya, tangan dan kakinya sekarang main. Sehingga Shin tidak punya celah untuk mendekatinya. Prajurit elit Gakuhaku yang melihat perduelan itu mencoba mengomentari jalannya pertandingan. Menurutnya Shin sudah tepat berganti pedang, tapi pertahanan Gakuhaku tak tertembus saat menggunakan pedang rembulan. Jika seseorang ingin bertarung imbang dengan Gakuhaku, mereka butuh kekuatan otot dan jirah yang sebanding. Tapi menurut prajurit Gakuhaku orang seperti itu tidak ada, yang artinya jenderalnya sekarang tidak terkalahkan. Shin babak belur digebukin Gakuhaku sampai-sampai jirahnya rontok. Shin sadar saat ini ia tidak bisa menembus pertahankan Gakuhaku. Shin mencoba berpikir, yang tiba-tiba sebuah ide terlintas di pikirannya. Shin memberikan sebuah kode kepada Bihei. Yang setelahnya Shin melompat ke arah Gakuhaku pede bisa menembus pertahanan pedangnya. Yang direspon oleh Gakuhaku dengan mengarahkan pedang rembulannya kepada Shin, Shin menangkisnya. Tidak lama dari itu lutut Gakuhaku menyusul siap menghantam Shin, tapi Shin menahan hantaman lutut Gakuhaku itu dengan pedangnya. Yang menyebabkan kaki Gakuhaku terluka, yang setelahnya Shin meminta goloknya kepada Bihei. Bihei melemparkan goloknya ke arah Shin, Shin menangkap goloknya dan menghantamkannya kepada Gakuhaku. Yang mengakibatkan pedang rembulan dan tubuh Gakuhaku tertembus. Sontak momen itu membuat seluruh medan tempur gempar. Dan sampai mati pun Gakuhaku tidak menampilkan ekspresinya. Akibat dari kematian Guhaku, membuat anak buahnya mengamuk. Saat ini posisi Shin sudah sepenuhnya terkepung dari dalam, belum lagi pasukan Baruzo dengan jumlah besar muncul dari belakang hutan. Pasukan pimpinan Shin tercapit dari depan dan belakang. Tidak lama dari situ pasukan besar Kyokai datang, menghadang pasukan yang mencoba mengganggu pertempuran pasukan pimpinan Shin, yang sedang bentrok dengan pasukan elit Gakuhaku. Dan Kyokai meminta Shin untuk sesegera mungkin menyelesaikan pertempurannya. Pasukan besar Zhou yang baru saja muncul dari hutan sekarang berhadapan dengan pasukan Kyokai. Pasukan Zhou PD bisa menggerus Kyokai lantaran mereka menang jumlah. Tapi Kyokai mempunyai strategi jitu, yaitu formasi pasak. Berita matinya Gakuhaku sampai ke markasnya, yang dimana di sana ada perwira dan ahli strategi Gakuhaku. Mereka terkejut dengan matinya Gakuhaku. Mereka langsung mengubah strategi, mereka meminta untuk meredam berita kematian Gakuhaku, dan meminta pasukan kirinya untuk memburu Shin, dan yakin katanya. Yap, perkataannya tersebut terhenti. Lantaran kepala ahli strategi tersebut terburu lepas dari tempatnya, oleh Akakin yang secara tiba-tiba muncul di markas musuh. Dan serangan Akakin itu mengakibatkan markas musuh jatuh. Di tengah sengitnya pertempuran sayap kiri Kanki versus sayap kanan Kocho tersebut, Denai datang sambil mengarah kepala jenderal musuh. Sehingga mereka yang melihatnya terkejut, termasuk Karyoten dan yang lainnya yang berada di markas unit Hishin. Yang artinya unit Hishin berhasil merebut EQ. Pasukan unit Hishin bersorak dalam kemenangan bisa merebut EQ dalam sehari. Tapi menurut Shin mereka tidak memenangkan pertempuran ini sendirian, ada juga Gyokoho yang memberikan strateginya kepada unit Hishin. Kyokai pun setuju dengan pernyataan Shin. Kembali ke markas unit Hishin. Mereka digemparkan dengan keberhasilan unit Hishin, termasuk Banyo dari Gyokoho yang tidak percaya akan hal itu. Berbeda dengan Ten, menurutnya tidak ada waktu untuk perayaan. Ten memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh pasukannya, dan Ten juga meminta Banyo untuk memerintahkan pasukan Gyokoho kembali bersiaga. Ia juga meminta Naki untuk membuntuti pasukan Gakuhaku yang mundur. Ten tidak yakin mereka akan bertindak, tapi lebih baik bersiap terhadap serangan balasan. Rencananya mereka akan langsung menyerang sisi Kocho setelah menguasai EQ.
berfokus di markas Kocho. Mereka digemparkan dengan jatuhnya EQ. Mereka juga mendapatkan laporan matinya Gakuhaku, dan mendapat laporan tentang pasukan unit Hisin yang sedang menuju ke sisi kirinya. Kocho langsung memerintahkan pasukan Kohaku untuk menghadang pasukan unit Hisin. 5.000 pasukan Kohaku berarah ke utara dengan kecepatan penuh, dan mengambil posisi di tengah antara pasukan unit Hisin dan Kocho. Perubahan strategi itu direspon dengan senyuman oleh Kanki di markasnya. Dikatakan memindahkan pasukan ini akan menjadi kesalahan fatal bagi Kocho. Berpindah ke pertempuran tengah Kanki, pasukan Kanki ditertawakan lantaran kebanyakan dari mereka lebih memilih kabur dari serangan pasukan Kohaku. Kohaku meminta informasi tentang pasukan Kanki. Dilaporkan dari 40.000 pasukan Kanki yang bertempur hanya menyisakan 7.000 pasukan yang tersisa. Dan itu pun sebelumnya kabur dari medan pertempuran. Mendengar informasi tersebut, tidak ada kecurigaan di pikiran Jenderal Kohaku. Ia hanya fokus mencari Kanki, yang tak kunjung mereka temukan. Sambil mencari Kanki, Kohaku berniat membersihkan sisa-sisa pasukan Kanki dan tidak berniat melepaskan satu prajurit pun. Mulai dari sini Kohaku mulai pede bahwa sebentar lagi Kanki akan tamat. Sedangkan di sayap kiri Zhou, yang dipimpin oleh Ryuhaku Junior, mereka memburu sisa-sisa pasukan Raido, dengan cepat mengacaukan sayap kanan Kanki dan memenggal satu demi satu. Tidak lama dari itu Ryufu mendapatkan perintah dari Kocho, untuk membagi pasukan dan mengirimkan bantuan untuk pasukan tengahnya, guna untuk mengepung Kanki. Akhirnya Ryufu membawa 8.000 pasukannya untuk membantu pasukan Kohaku mengepung Kanki. Dan sisanya akan tetap di sayap kiri membersihkan pasukan Raido. 8.000 pasukan itu dipimpin langsung oleh Jenderal Ryufu. Ryufu dengan tampang tidak sabar ingin menghabisi Kanki meminta 8.000 pasukannya untuk bergerak. Dengan ikut campurnya pasukan Ryufu ke pasukan tengah membuat medan tempur tersebut semakin panas. Yang mana membuat pasukan Kokuo semakin terdesak. Hingga akhirnya pasukan Kokuo terkepung dan sudah tidak punya jalan lari lagi. Tanpa ampun mereka mengepung pasukan Kanki dan mencarinya dengan cermat. Namun, mereka masih belum bisa menemukan Kanki. Tidak, lebih tepatnya takkan mungkin tahu. Berfokus di markas Osen. Pembicaraan tentang Kanki masih belum usai. Setelah mendengar perkiraan Moten, bahwa Kanki hanya mengincar kepala Kocho, membuat Osen menebak apa yang direncanakan Kanki, dan satu-satunya yang terpikirkan oleh Osen adalah Kanki sedang menggunakan strategi yang bernama Sanbin. Kalau perkiraan Osen benar, berarti Kanki benar-benar gila. Bahkan katanya Osen pun tidak akan bertindak sejauh Kanki saat ini. Dikatakan strategi Sunbin ini adalah strategi yang dulu dipakai oleh kerajaan Qi saat berhadapan dengan Wei. Cara kerja strategi ini adalah menyuruh pasukan meninggalkan separuh dari tungku yang mereka buat sehari sebelumnya. Sambil mundur terus-menerus mereka menaruh pasukan di dalam tungku tersebut. Dengan kata lain strategi Sunbi adalah strategi mengelabui musuh supaya musuh salah memperkirakan jumlah mereka. Berfokus di markas Kocho. Para Jenderal Kocho mentertawakan pasukan unit Hisin yang tidak kunjung nongol, padahal katanya 5.000 pasukan Kohaku dari tadi sudah nongkrong siap menyambut kedatangan unit Hisin. Dan menduga musuh pasti kelelahan setelah merebut EQ. Mereka juga mendapatkan laporan bahwa pasukan Kanki sudah terkepung sepenuhnya, sehingga tinggal menunggu waktu saja mendapatkan laporan tentang habisnya Kanki dari Kohaku. Mereka membicarakan itu sambil tertawa-tawa. Yang tidak lama dari itu mereka dikejutkan dengan beberapa laporan buruk dari pembawa pesan di berbagai sisi markas pusat pasukan Kocho. Semua sisi pasukan mereka dihantam oleh pasukan Kanki. Memang jumlahnya sedikit, tapi bisa menembus pasukan pertahanan markas Kocho. Sedangkan bosnya mereka yaitu Kanki, sedang tertawa persis di depan tenda Jenderal Kocho berdiri. Dan yang menyerang markas Kocho itu adalah pasukan terbaik milik Kanki, seperti klan Zeno dan lainnya. Markas pusat Kocho diserang dari semua lini oleh mereka. Markas Kocho mendapatkan laporan bahwa pasukan Kanki semakin banyak, belum lagi laporan mengatakan masih ada banyak lagi pasukan Kanki yang menuju ke arahnya. Dari situ markas Kocho mulai gempar lantaran pasukan pertahanan mereka saat ini hanya berjumlah 3.000 pasukan saja. Mereka sempat berpikir akan memanggil pasukan Kohaku. Mereka mulai cemas dan bingung dari mana datangnya pasukan besar Kanki tersebut. Padahal beberapa menit yang lalu para Jenderal Kocho merayakan kemenangan mereka, dan sekarang berbalik mereka ketakutan. Sedangkan jenderal tertinggi mereka yaitu Kocho tidak bersuara, ia fokus menatap peta pertempuran di depan matanya. Sampai akhirnya Kocho menyadari Sunbinlah strategi yang dipakai Kanki saat ini. Dari sinilah Kocho mengaku bahwa ia telah diperdaya Kanki, dan salah membaca kekuatan militer Kanki. Kocho menjelaskan bagaimana Kanki bisa menipu dirinya. Itu berawal dari anak buahnya yang malah menghitung jumlah pasukan Kanki yang kabur, padahal masih banyak loyalis tentara Kanki. Di saat pengkhianat Kanki kabur di saat itu loyalis Kanki bersembunyi,
dan terlewati oleh pasukan besar Kohaku, dan terus seperti itu sampai semua loyalis Kanki berhasil sembunyi seluruhnya. Menurut Kocho, sembunyi adalah keahlian bandit. Belum lagi digabungkan dengan pasukan kalah perang yang kembali bertempur. Dan pemicu keberhasilan strategi Sumbin ini, dipicu oleh kemenangan unit Hisin di EQ. 5.000 pasukan Kohaku yang seharusnya menjadi benteng untuk berjaga-jaga hal seperti ini, malah dipindahkan untuk menghadang pasukan unit Hisin di sayap kanannya. Para jenderal Kocho mulai kebingungan, dari mana dan bagaimana cara Kanki memerintahkan pasukannya untuk kabur? Kocho menyadari Kanki tidak memerintahkan itu, sejak awal Kanki sudah tahu akan ada banyak pasukannya yang akan berkhianat. Melihat pergerakan Kanki sebelumnya, Kocho baru menyadari bahwa sejak awal Kanki memang mengincarnya. Penjelasan Kocho tersebut membuat para jenderal-jenderalnya terkejut. Di saat yang sama mereka mendapatkan laporan bahwa musuh sudah mendekat, dan meminta Kocho dan jenderal-jenderal untuk segera mundur. Menurutnya jika Kocho berhasil mundur, Kocho bakal menang. Kocho masih punya banyak pasukan besar di mana-mana untuk bergabung. Para komandan Kocho meminta Kocho dan lainnya untuk pergi ke kanan tempat 5.000 pasukan Kohaku yang terdekat. Tapi komandan lainnya khawatir bahwa Kanki sudah memprediksi itu, dan khawatir musuh juga ada di sana. Sampai akhirnya Kocho memutuskan untuk pergi ke seberangnya, tempat di mana pasukan besar Kohaku berperang. Tapi ternyata siasat Kocho salah. Pergerakan Kocho tersebut sudah terprediksikan oleh Kanki. Yang saat ini Kocho dan pasukannya sudah disergap oleh pasukan yang dipimpin langsung oleh Jenderal Kanki. Akhirnya dua komandan tertinggi saling berhadapan. 100 prajurit pengawal Kocho adalah regu prajurit pilihan yang telah melalui seleksi ketat. Di sisi lain ada tangan kanan Kanki yaitu klan Shuma. Memang bukan merupakan klan terbesar, namun kekuatan individu mereka sebanding dengan klan Zeno. Sehingga 200 kavaleri Kanki berhadapan dengan 100 prajurit Kocho. Dan dalam bentrokan antar pasukan elit kedua belah pihak Kanki terlebih unggul. Kedua jenderal besar ini, yang biasa mengobarkan perang dalam skala puluhan ribu pasukan, akan menentukan perang ini hanya dengan beberapa ratus kavaleri. Prajurit Kocho yang belum lama tadi sudah merayakan kemenangan, mereka saat ini terjebak dalam mimpi buruk mengerikan. Mereka tumbang secara beruntun di tangan pasukan Kanki. Salah satu komandan Kocho berhasil menembus pertahanan Kanki, tapi Kanki tidak beranjak dari tempatnya. Dengan mudah Kanki menangkapnya tanpa beranjak seinci pun dari tempatnya berdiri. Komandan musuh tersebut mengetahui bahwa Kanki mengalami penderitaan hebat, tapi ia melihat mata Kanki tidak terpancarkan penderitaan itu. Menurutnya penderitaan yang dilalui Kanki tidak seberapa hebatnya dibandingkan dengan Kocho, yang bahkan katanya Kocho sudah lama kehilangan cahaya di matanya. Komandan Kocho itu langsung dibungkam sebelum melanjutkan ceritanya. Kanki memperingatkan bahwa Kocho sekarang terkepung, tapi walaupun Kocho terkepung tidak ada yang berubah dari raut wajahnya. Dan itu membuat pasukan Kanki penasaran, terlebih lagi mereka melihat hiasan-hiasan aneh di wajah Kocho. Kocho dengan tenang memuji taktik cerdas Kanki, tapi sayang katanya penutup taktik cerdas Kanki tersebut berakhir buruk. Kocho mengakui kalah. Tapi melihat Kanki dengan sengaja mengirimkan banyak prajuritnya untuk terbantai, Kocho mempertanyakan kesadisan Kanki itu. Menurut Kocho, Kanki tidak membedakan lawan dan kawannya. Bahkan pihak netral pun Kanki habisi. Dan itu bukan lagi pelaku perang melainkan pembantaian massal. Dan Kocho yakin suatu hari Kanki akan membayarnya. Ceramah Kocho itu malah dianggap Kanki sebagai dongeng tidurnya. Tapi walaupun begitu Kocho melanjutkan kisahnya. Bahwa Kocho sudah lama tinggal dalam kegelapan medan perang, yang dimana terdapat rasa sakit yang amat dalam. Dan yang anehnya Kanki malah marah meminta Kocho untuk diam. Dan itu menjadi pertanyaan bagi anak buahnya Kanki. Menurut Kanki itu bukanlah penderitaan, dan Kocho belum pernah mengalami penderitaan yang sesungguhnya. Kanki menganggap Kocho lemah dan Kocho naif, katanya. Karena Kocho tidak bisa mengendalikan diri tanpa adanya rasa sakit yang diakibatkan oleh tindikan di wajahnya. Setelah melihat ekspresi Kanki yang sekarang Kocho percaya bahwa di diri Kanki bersegel rasa sakit yang luar biasa. Kocho bersiap untuk bunuh diri, dan berpamitan kepada Kanki yang katanya Kocho akan menyusul Raido. Komandan Shuma meminta pasukannya untuk menghentikan Kocho. Tapi Kocho malah menghabisi beberapa klan Shuma. Melihat itu Shuma memerintahkan pasukannya untuk membuat Kocho tidak bisa bergerak, terserah apapun caranya yang penting Kocho masih hidup. Tapi Kocho malah menyayat lehernya sendiri, mungkin Kocho menganggap dihabisi musuh sebuah penghinaan. Tapi sebelum Kocho mati, Kocho berniat mengajak beberapa tentara Kanki. Kocho langsung menyerang langsung ke arah Kanki, dan Kanki masih tidak beranjak dari tempatnya. Dalam penyerangannya menuju Kanki, Kocho bisa mengajak beberapa klan Shuma. Sebelum akhirnya tangan dan kakinya terpotong dan tewas sebelum sampai ke tempat Kanki. Di tahun ke-13 Eisei, komandan tertinggi Zhou, Jenderal Kocho gugur di medan tempur.
Walaupun Kanki berhasil menghabisi Kocho, faktanya mereka tidak terlihat senang. Mereka baru tahu dari mulut Kocho bahwa Raido telah tewas. Shuma mencoba mempertanyakan berita Raido kepada Kanki. Dengan ekspresi yang sulit ditebak, Kanki meminta Shuma untuk memikirkan itu nanti saja. Kanki malah meminta kepala Kocho sebagai bukti kemenangannya. Pasukan Kanki menyebarkan kematian Kocho ke medan pertempuran lainnya, berkat itu membuat prajurit Kanki kembali bersemangat. Pasukan Kocho tidak bisa mengelak dari berita tersebut, lantaran kepala Kocho sendirilah yang mendatangi markasnya. Yang akibatnya membuat prajurit Zou kocar-kacir. Shuma memberitakan itu kepada Maron, dan Maron menggoreng berita kematian Kocho itu menjadi lebih panas lagi. Ia menyebarkan berita palsu kepada seluruh pasukan Zou selain dari kematian Kocho, yaitu berita 100.000 pasukan Osen yang katanya sedang bergerak untuk menggerus pasukan Kocho. Dan dalam sekejap berita buruk tersebut menyebar ke seluruhan penjuru mengacaukan pasukan Zou. Lalu unit pembawa berita palsu Maron menambahkan lagi, membuat prajurit Zou percaya bahwa 100.000 pasukan Osen dan Yotanwa sudah bergabung dalam pertempuran. Akhirnya, pasukan Zou kehilangan moral mereka. Prajurit Zou yang tersebar dalam jumlah kecil. Sehingga regu demi regu menyerah dalam keputusasaan, sesuai dengan keinginan Maron. Berkat berita palsu ini membawa hasil gemilang. Tentu saja untuk mengendalikan para tawanan perang ini, dibutuhkan prajurit yang sepadan. Dan kebetulan prajurit Kanki yang sebelumnya kabur sudah kembali. Dengan polosnya seolah mereka tidak pernah kabur dalam perang. Dan itu keahlian mereka, saat perang kabur, ketika menang muncul. Kembalinya mereka juga menambah beberapa ribu pasukan Kanki. Komandan Kohaku seharusnya bisa menghentikan rencana ini, tapi setelah mendengar Kocho mati dia sangat terpukul dan bergegas kembali ke markas, yang justru menjadi sebuah kesalahan fatal. Sayap kiri Ryufu melawan sampai akhir namun, berhasil dihentikan Kokuo. Laporan terus berdatangan, prajurit Maron di markas langsung merayakan kemenangan mereka. Tapi cuma Maron yang diam larut dalam pemikirannya. Mereka menang tapi, hasil ini jauh melebihi ekspektasi mereka. Bicara soal jumlah hanya Maron yang tahu betul jumlah tawanan sebenarnya, hasil dari berita palsunya itu. Dan jumlah prajurit Zou yang tertipu olehnya, jumlah mereka ada puluhan ribu. Dan ini adalah jumlah tawanan pasukan terbesar yang pernah pasukan Kanki tangkap. Para komandan Kanki akhirnya kembali, seperti Maron, Kokuo, dan Rin Gyoku. Ketiganya pergi ke arah Kanki berada. Di tengah perjalanannya mereka sempat mengira bahwa ini adalah akhir dari mereka. Selalu mereka katakan bos mereka benar-benar mengagumkan, katanya. Kokuo dan Rin Gyoku terlihat jengkel ketika Maron menjadi satu-satunya yang mengetahui rencana Kanki. Tapi menurut Maron, ia yakin Raido pun tahu rencana Kanki, lantaran sebelumnya Maron melihat Ogiko mengirimkan pesan dari Kanki untuk Raido. Apakah Raido sepenting itu? Katanya Kokuo jengkel. Tapi Rin Gyoku melihat Maron tidak terlihat senang meskipun mereka sudah memenangkan pertempuran, dan beban itu ternyata datang dari tawanan mereka. Yang setelahnya mereka tidak sabar untuk merayakan kemenangan ini bersama bos mereka Kanki. Berpindah ke sayap kiri Kanki, yang dimana pasukan unit Hisin sedang berhadapan dengan 5.000 pasukan Kohaku. Dan berita kemenangan Kanki dari Kocho belum sampai ke sana. Hingga akhirnya pasukan Kohaku mundur menuju Heiyo. Shin menerima berita kemenangan mereka dari utusan kiriman Kanki. Dan hasilnya pasukan unit Hisin terkejut. Seolah merasakan sesuatu, Naki mantan pasukan Kanki terlihat mengkhawatirkan pasukan Kanki. Pembawa pesan mengatakan bos mereka, Maron, dan Kokuo selamat. Selebihnya tidak tahu. Berfokus di markas Kocho yang sekarang sudah dikuasai Kanki. Para komandan pasukan Kanki akhirnya tiba. Mereka mencari Raido, lantaran mereka diminta untuk menemui Raido di markas Kocho. Yang tidak lama seorang prajurit Kanki membawa para komandannya ke suatu tempat. Di tengah perjalanan, mereka dikasih tahu bahwa Raido ditangkap, soal mati tidaknya mereka tidak tahu. Tapi perasaan para komandan Kanki sudah berpikiran Raido mati. Para komandan Kanki dibawa ke tempat Kanki bersantai dan Kanki menunjuk ke sebuah peti. Dan setelah para komandannya itu membuka peti tersebut, mereka terkejut di dalam peti itu terdapat potongan tubuh Raido. Dan tidak lama dari itu klan Saki datang, mereka yang sebelumnya telah meneliti Raido. Mengatakan fakta apa yang terjadi kepada Raido. Klan Saki yakin bahwa Raido dipotong hidup-hidup, tapi meskipun begitu Raido tidak buka mulut sampai dia mati. Mendengar itu Maron langsung lemas lantaran ia tahu resikonya jika Raido buka mulut. Di saat yang lainnya terlihat jijik melihat Raido. Kanki malah mengambil dan mengelusnya. Dan ternyata pesan yang disampaikan oleh Ogiko itu adalah meminta Raido untuk tidak memaksakan diri, dan lari jika situasinya sudah tidak menentu. Kokuo dengan kemarahannya meminta siapa pelakunya? Menurut klan Saki pelakunya Kocho dan Algojo-nya.
Tapi mereka semua sudah terlebih dahulu mengakhiri hidupnya sendiri, untuk menghindari pembalasan lebih menyakitkan. Lantas Kanki menanyakan berapa banyak tawanan mereka saat ini. Dari sini Maron mulai ketakutan dan tahu apa yang akan dilakukan Kanki setelahnya. Berita kemenangan Kanki sampai di ibu kota Qin Kanyo. Dengan kemenangan ini, pasukan Qin bisa memulai serangan ke Bujo dan Heiyo. Ketika kedua benteng tersebut berhasil dikuasai, sudah tidak ada lagi yang tersisa di hadapan Qin, selain ibu kota kerajaan Kantan. Dan yang paling gempar dengan berita itu jelas Kantan, begitupun di markas Osen. Dikatakan berbaliknya situasi ini akan jadi awal dari peristiwa yang mengejutkan kedua kerajaan. Karena kisah ini tidak berhenti di sini. Di markas Kanki, Maron mempertanyakan apa yang akan dilakukan Kanki, tapi Kanki hanya diam tidak menjawabnya. Berpindah lagi ke markas unit Hisin. Unit Hisin diperintahkan Kanki untuk mengawasi pasukan Zhou yang kabur ke Heiyo, dan memastikan mereka tidak kembali. Dari semua orang di unit Hisin, hanya Kyokai lah yang merasakan kejanggalan dari perintah Kanki. Untuk itu Kyokai tidak ikut rombongan Shin dan lebih memilih tinggal di markas. Akhirnya unit Hisin mengejar sisa-sisa pasukan Kocho sesuai perintah Kanki. Dengan kata lain mereka semakin menjauh dari pasukan Kanki. Tidak lama dari itu di markas Kanki, tawanan dikumpulkan dan dibagi menjadi beberapa regu. Sebelum akhirnya semua tawanan itu dieksekusi. Dan itu adalah tragedi pembantaian yang amat mengerikan. Biasanya korban perang hilang ditelan waktu, jumlah mereka tidak pernah diketahui. Namun perang kali ini tercatat dalam teks sejarah. Tahun ke-13 kekuasaan Eisei. Dikatakan Kanki menyerang Heiyo, mengalahkan Jenderal Zokocho dan memenggal 100.000 tawanan perang. Dikutip dari catatan sejarah agung.